Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Bu Swastiastu. Wede dong, Tian. Selamat sore. Kita ketemu lagi nih di rentetan free webinar. Kemarin kita ngebahas senior sehat, terus ngebahas olah rasa. Sebelumnya ada ngebahas kelas-kelas lain dengan Mas Gunggung gitu ya. Nah, hari ini kita ngebahas kelas gelombang otak, gelombang alfa. Nah, gelombang alfa itu gunanya seperti apa sih? Nanti kita akan bahas di kelas ini. Nah, kita juga udah ada Mas Gunggung. Mas Gunggung sudah ready untuk opening? Ya, Monggo, halo. silakan. Boleh, boleh. Oke, sip ya. Nah, oke, muncul gambarnya. Oke, sip. Oke, silakan, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, kita ketemu di acara free session eh, OMG. Kita akan bahas pada sore hari ini adalah kelas yang berhubungan dengan otak manusia. Namanya adalah kelas gelombang otak alfa. Jadi secara umum, kita dapat melihat otak manusia itu dalam berbagai macam cara pandang. Cara pandang pertama adalah secara fisik, ya kan bentuknya ya kira-kira 1 sampai 1,5 kilo lah rata-rata beratnya itu sebagai penghasil berbagai macam molekul-molekul, ya kan seperti hormon-hormon, protein, enzim dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat otak dari sudut pandang yang eh, masih berupa materi mekanis, yakni frekuensi dan gelombang. Jadi otak dilihat dari sudut pandang frekuensi alfa, beta, delta, theta, gamma. Jadi orang lihat otak dari sudut pandang frekuensi sekarang, ya kan? Kalau tadi orang melihat dari sudut pandang fisik sebagai penghasil molekul-molekul, sekarang lihatnya dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Nah, karena frekuensi dan gelombang, maka otomatis ada hertz-hertznya, ya gitu kan? Ada hertznya. Delta range-nya sekian hertz, kemudian alpha range-nya sekian hertz, kemudian beta range-nya sekian hertz, theta, kemudian gamma dan seterusnya itu range-nya ada hertz-nya. Lalu kemudian di balik frekuensi dan gelombang ini, kemudian seseorang juga melihat, ilmuwan juga melihat apa yang dihasilkan atau yang dimunculkan, ditimbulkan dari otak pada tubuh ini ketika frekuensi itu terbentuk. Jadi ketika frekuensi gelombang otak itu berada pada beta terus gitu kan, baik yang middle beta kemudian high beta, itu apa yang terjadi di di badan orang itu? Ternyata ada perubahan pada sikap, watak, perilaku dari orang itu ketika gelombang otaknya itu tertentu. Lalu ketika kemudian dilakukan sebuah intervensi untuk menggeser gelombang otak itu dari yang tadinya sesuatu ya, A, katakanlah begitu, menjadi B, ya katakanlah kita geser dari beta menjadi alfa, maka seseorang atau pemilik otak itu mengalami perubahan sifat dan karakter dibandingkan yang sebelumnya. Kebayang ya? Jadi ketika digeser memang otaknya switch, maka yang tadinya sikap dan karakternya A, lalu bisa berubah menjadi sikap dan karakternya B. Kemudian ketika diubah lagi menjadi gelombang otak yang lain lagi, maka perubahannya menjadi berubah lagi. Hingga kemudian disimpulkan bahwa masing-masing gelombang otak itu memiliki sikap, sifat, dan karakteristik tertentu. Nah, kemudian apakah ini berperan dalam proses penyembuhan? Ya tentu saja. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik dari masing-masing gelombang otak yang terbentuk dominan pada saat itu di badan kita atau di otak kita, maka itu akan menentukan prediksi perkiraan molekul-molekul nanti yang terbentuk, lalu kemudian aspek-aspek kesembuhan yang bagaimana, yang nanti kita akan menuju ke jalan itu atau tidak. Misalnya contoh, beta itu mewakili gelombang otak yang sangat aktif, berpikir, bisa jadi overthinking, bisa jadi traumatik gitu kan. Sekarang logikanya kebayang kalau seseorang itu overthinking terus, jangan-jangan nanti besok CA-nya makin besar, jangan-jangan nanti besok mati, jangan-jangan nanti besok makin berat sakitnya, jangan-jangan saya tidak mampu sembuh, jangan-jangan saya tidak bisa sembuh. Itu kan dia bentuk terus tuh di dalam gambaran otaknya gitu kan, baik bentuknya visual atau mungkin yang dia rasakan dan sebagainya, sehingga gelombang otaknya itu dipanteng di gelombang otak yang beta tinggi, sehingga stresnya tinggi. Ketika mencapai beta tinggi itu terus muncul di dalam pikirannya, terus menerus overthinkingnya muncul, maka tidak mungkin itu tidak akan mengubah sesuatu di badan.
Karena setiap pembentukan gelombang otak tertentu akan menghasilkan hormon dan molekul yang menyertainya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan itu terus, kemudian dia apa namanya overthinking terus, dia ngomong terus dalam hatinya jangan dengan penuh ketakutan kecemasan, maka semua yang dibentuk dalam otaknya akan menghasilkan frekuensi, akan membentuk molekul-molekul fisik yang sesuai dengan apa gelombang otak yang dihasilkan dominan pada saat itu. Sebaliknya, kalau seseorang misalnya, let's say, melatih sesuatu atau melakukan sesuatu yang gelombang otaknya ada di alfa misalnya, dan disepakati bahwa alfa itu mewakili gelombang otak yang menenangkan, ketenangan, ada di alfa misalnya, maka pada titik itu sudah pasti akan terjadi penekanan-penekanan terhadap hormon-hormon tertentu. Akan terjadi peningkatan-peningkatan terhadap hormon-hormon yang ditimbulkan dari ketenangan itu. Seperti serotonin gitu kan. Setiap ketenangan akan menekan kortisol, akan menekan adrenalin, akan menekan hormon stres. Maka pasti yang muncul itu menjadi sesuatu yang akan menjadi lebih baik pada diri orang itu. Maka mempelajari teknik-teknik yang ya let's say kita sebut saja sebagai shortcut gitu ya. Shortcut untuk punya kemampuan menggeser gelombang otak dari yang saat ini stres tinggi atau high beta menjadi alpha atau yang mewakili relaksasi itu menjadi sangat penting banget. Kenapa? Saya akan munculkan beberapa gambaran penelitiannya. Mudah-mudahan gambaran penelitian ini menginspirasi supaya kita dapat melihat bagaimana pentingnya gelombang otak ketika diubah sedemikian rupa. Lihat, jadi ketika seseorang itu gelombang otaknya alfa, maka dia akan jatuh pada kondisi tenang. Ketika dia jatuh pada kondisi tenang, maka secara ajaib seluruh area otaknya menjadi sambung menyambung, menjadi sambung menyambung. Bahkan ketika dia buka mata, ya memang latihan itu awalnya merem-merem dulu, tapi setelah itu dia kan buka mata. Nah, otaknya akan terjadi proses sambung menyambung. Ini kalau dalam fungsi dalam ilmu otak itu disebut sebagai fungsi CEO. Fungsi itu di mana fungsi otak-otaknya menjadi saling sambung menyambung di dalam otaknya itu. Dan ini bagus banget. Artinya ini akan terjadi koherensi. Akan terjadi koherensi. Apalagi ketika seseorang itu berhasil membuat gelombang otaknya menjadi alfa, timbul ketenangan yang diawali dari gelombang otak, nanti dia akan mempengaruhi pada jantungnya. Sehingga terjadi penurunan tingkat kecemasan. Jadi tingkat kecemasannya akan menurun secara signifikan. Bayangkan, hanya dengan menggeser aja gelombang otak dari yang tadinya stres beta tinggi, kemudian turun menjadi alfa, penurunan tingkat kecemasannya menjadi sangat signifikan. Apalagi, tentu saja kalau kecemasan turun, maka hormon stres turun, maka secara alamiah kortisol atau hormon yang timbul dari kondisi stres itu akan turun. Ya kan? Nah, kalau misalnya dilakukan malam hari bagaimana? Ya bagus banget. Orang-orang susah tidur itu biasanya terjadi karena hormon kortisolnya tinggi di malam hari. Nah, kortisol ini adalah lawan dari melatonin. Jadi kortisol sama melatonin itu seperti timbangan. Nggak bisa dua-duanya tinggi, nggak bisa dua-duanya rendah. Jadi salah satunya tinggi, salah satunya pasti rendah. Sama kayak oksigen karbon dioksida. Ya kan? Jadi artinya apa? Kalau tekniknya nanti dilatih di malam hari, kemudian tercipta kondisi gelombang alfa di otak, maka kortisolnya akan turun, secara alamiah melatoninnya akan naik, sehingga Bapak Ibu jadi cepat atau mudah untuk tidur. Ya memang seperti itu rumusnya. Makanya orang-orang yang susah tidur itu memang biasanya kortisol atau hormon stresnya tinggi. Ya stresnya disebabkan oleh apa saja. Yang paling besar tentu timbulnya pikiran-pikiran overthinking pada sesuatu yang mungkin belum terjadi besok, deadline-nya, atau yang dihasilkan dari kecemasan-kecemasan dalam hatinya, sehingga memunculkan visual atau gambaran-gambaran dalam pikirannya pada sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Ya kan? Ketika kita bicara jangan-jangan nanti CA-nya membesar. Sebenarnya kan belum membesar, tapi kan ada kata jangan-jangan,
maka secara alamiah pikirannya akan membentuk sebuah gambaran bahwa CA-nya membesar, ya kan? Terus-menerus dilakukan itu pada pagi harinya, pada siang harinya, pada sore harinya, pada malam harinya, nanti besok dia gitu lagi, setiap menit dia ngomong gitu lagi secara nggak sadar tuh. Maka kemudian otak akan berpikir begini, wah ini berarti pemilik tubuhnya tuh menghendaki CA-nya membesar. Kok bisa? Ya karena itu yang diomongin setiap saat. Pada segala sesuatu yang diomongin setiap saat, ya berarti itu yang diinginkan oleh dirinya, gitu kan? Kalau kita setiap hari ngomongin berilah rezeki yang banyak, berilah rezeki yang banyak, ya berarti sekarang rezekinya belum banyak. Gampangnya begitu logikanya, gitu kan? Makanya kita minta terus-terusan pada kalimat yang sama, kan begitu. Harapannya diberikan terus-menerus seperti itu. Ya kalau setiap hari dia ngomongin jangan-jangan CA-nya membesar, jangan-jangan CA-nya membesar, maka otaknya akan menyesuaikan karena otaknya sebagai pabrik. Pabrik tidak hanya pabrik untuk penghasil berbagai molekul, hormon, protein, enzim, dan sebagainya, juga pabrik sebagai pemancar dan penerima gelombang dan frekuensi. Jadi bayangkan, kalau misalnya Bapak Ibu punya di rumah punya stasiun pemancar gitu kan, punya stasiun pemancar, kemudian setiap hari yang diomongin itu aja. Ya pasti seluruh RT akan tahu bahwa oh yang punya rumah itu ngomonginnya itu terus, berarti mungkin itu yang diinginkan sama yang punya rumah. Ya udahlah, kasih aja. Ya gitu kan. Otak juga begitu. Nah ini, jadi ketika kita berhasil mengkondisikan gelombang otak ke alfa, maka alamiah stres hormon akan turun. Apalagi kalau stres hormon turun, secara alamiah tekanan darah akan turun. Maka ketenangan itu adalah salah satu obat bagi mereka yang hipertensi. Karena secara alamiah dapat menurunkan tekanan darah. Memang seperti itu. Coba, ada yang disebut dengan white hypertension. Apa itu white hypertension? Ya ini ketika Bapak Ibu periksa ke rumah sakit, mendadak tensinya tinggi. Begitu pulang lagi ke rumah, diukur pakai alat tensi di rumah, normal. Karena merasa normal, berangkat lagi ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, deg-degan lagi, takut ketemu dokternya. Tensinya naik lagi. Setelah itu balik lagi, turun lagi ke rumah. Begitu di rumah diperiksa, kok normal sih Pak? Misalnya gitu. Iya ya, tadi rumah sakit saya tinggi nih. Balik lagi, karena deg-degan lagi sama dokternya. Ini kejadian, memang dalam istilah medis ada namanya white hypertension. Kayak gitu. Coba begitu nanti nyampe rumah sakit atau dokter mau diperiksa atau apa namanya mau dilakukan tindakan misalnya, lakukan teknik yang nanti diajarkan di kelas khusus gelombang alfa ini, ketenangannya akan meningkat, stresnya akan turun. Ketika stresnya turun, ketenangannya meningkat, otomatis tekanan darahnya turun. Kita tidak mengalami white hypertension. Ini beneran. Ini saya ada banyak kejadian seperti ini. Ada salah satu peserta namanya Mas Muksin. Ini dulu kejadiannya waktu COVID. Kita tahu semua waktu COVID itu orangnya deg-degannya kayak apa gitu kan, ketakutan, kecemasan segala macam. Salaman aja di lap gitu. Kalau misalnya lagi rame di sebuah kafe atau di tempat makan umum, salah satu bersin aja, salah satu ada yang batuk, itu udah bubar tuh langsung tuh pada era COVID karena takut ketularan. Jadi ceritanya Mas Muksin ini periksa ke dokter. Dokternya kebetulan jaraknya nggak begitu jauh dari rumahnya. Jalan kaki lah dia. Begitu nyampe sana diperiksa, deg-degan kan, tekanan darahnya naik, tensinya naik. Akhirnya suruh pulang sama dokternya nggak boleh. Nanti lagi Pak katanya. Ya udah pulang sampai rumah karena punya alat ukur tensi diperiksa. Tensinya normal. Jalan kaki lagi lah karena normal kan. Sampai sana naik lagi tensinya sampai 4 kali. Udah setelah itu kemudian latihan teknik pembentuk alfa di karena udah pernah ikut kelasnya. Ya nyampe sana latihan sebentar is normal. Ya, karena pada dasar normal. Itu. Nah, apalagi manfaatnya? Menurunkan resistensi insulin. Berarti gelombang alfa ini bermanfaat banget bagi mereka yang diabetes. Kenapa? Saya sering bilang berkali-kali, kenaikan diabetes tidak serta-merta hanya disebabkan oleh karena asupan makanan. Jadi sekali lagi, kenaikan gula darah tidak hanya disebabkan karena kenaikan akibat makanan, tapi bisa disebabkan karena aspek hormonal. Jadi kalau Bapak Ibu merasa cemas, takut, khawatir yang berlebihan, gitu kan, dan itu terjadi dengan begitu sering, maka salamnya gula darahnya akan naik. Kalau gula darahnya naik, kemudian disensor oleh pankreas bahwa terjadi kenaikan gula darah sebagaimana mestinya, maka insulin akan dimunculkan pada saat itu. Yang mestinya diistirahat, lalu stresnya naik, otomatis insulin ikut keluar. Karena tubuh membentuk proses namanya gluconeogenesis.
atau pembentukan gula darah tanpa jalur makanan. Maka berkali-kali saya ingat di kelas CA, di kelas normalisasi diabetes, di kelas autofagi, pelajari gerbang-gerbang penjagaan glukosa. Tidak hanya dari sudut pandang pola makan, atau makanan atau asupan makanan dan minuman, tapi dari sudut pandang hormonal atau stress management. Maka bagi mereka yang suka takut, cemas, khawatir, atau memiliki resiko tinggi pada pekerjaannya deadline-nya tinggi, berangkat pagi, pulang sore, jalanan macet, dan sebagainya, stresnya punya tinggi lah. Termasuk yang punya masalah pada ya mungkin di keluarganya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, dan sebagainya. Maka kelas khusus gelombang alfa ini jadi penting. Maka biasanya saya selalu rekomendasikan bagi mereka-mereka yang diabetes itu untuk belajarlah aspek menurunkan gula darah lewat jalur gelombang alfa. Karena ini penting banget. Karena siapa tahu ini bisa saving life, karena tekniknya sudah proven. Apalagi mengurangi gejala dari trauma, post trauma syndrome disorder. Bahkan jauh lebih powerful tekniknya yang kita ajarkan di kelas gelombang alfa OMG ini dibandingkan mindfulness. Apalagi mengurangi efek dari kekakuan pada pembuluh darah. Luar biasa kan? Nggak pakai bantuan obat. Ini semua proven by jurnal. Saya nggak ngarang-ngarang. Apa yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah memang jurnal ilmiahnya. Apalagi mengurangi tingkat kejadian pada serangan jantung, stroke, dan kematian hingga hampir 50%. Luar biasa kan? Dengan latihan ini setiap hari, ya sebenarnya logika sederhana. Saya ketika ngeliat jurnal ini, ya di otak saya, ya saya nangkep maksudnya. Orang-orang yang ketenangannya tinggi, yang setiap harinya tenang, maka dia ada pada kondisi yang disebut dengan stress resilient atau ketahanan stres. Jika seseorang itu tenang terus setiap harinya, maka detak jantungnya tidak akan melonjak. Tadi itu ada disebutkan, pembuluh darahnya tidak kaku. Disebutkan juga dalam jurnal, tekanan darahnya jadi turun. Tadi disebutkan juga dalam jurnal, insulinnya jadi turun, gitu kan? Disebutkan juga dalam jurnal tadi, apa namanya, aspek-aspek yang berhubungan dengan traumatik, ya kan, kesedihan yang mendalam, yang berlebihan, ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan juga menjadi tidak ada. Maka secara alamiah kerja jantungnya kan ringan, kerja pembuluh darahnya ringan, kerja otaknya ringan, kan begitu. Maka pasti ya orang-orang jenis ini akan jauh secara teori ya, akan jauh dari risiko kematian mestinya. Ya kan, terlepas dari takdirnya, takdir usia itu urusan Tuhan. Tapi kalau misalnya ada mobil yang sering dipacu terus dengan kecepatan 120 km per jam, dipacu dengan kecepatan 140 km per jam, terus-terusan setiap hari gitu kan, anggaplah pacu kecepatan ini seperti heart rate kita. Heart rate-nya susah turun, susah berada pada kondisi rileks. Ya berarti kerja jantungnya mestinya kan berdetak terus dengan cepat. Ya lama-lamanya pegel lah. Ya kan lama-lamanya pegel. Saya tuh ngalamin detak jantung saya yang biasanya sekitar 70-an dalam posisi istirahat normal harian itu 60-70, pernah melonjak sampai 110-120 ketika kena COVID. Jadi ketika kena COVID, detak jantung saya melonjak hampir 2 kali lipat dari normal. Dan itu rasanya apa? Rasanya cemas, takut, khawatir, deg-degan, keringetan, itu ya muncul sendiri. Begitu terperiksa ke dokter, EKG, ya jantung saya normalnya detaknya saja yang lebih cepat. Tapi ritme-ritmenya semua baik-baik aja, hanya detaknya aja. Jadi akhirnya ya nggak didiagnosa apa-apa sama dokter, nggak bisa dikasih obat karena semuanya normal. Jadi disuruh apa? Ya disuruh periksa ke rumah sakit yang kejiwaan. Akhirnya saya periksa, begitu periksa ya aku bisa dikasih obat karena memang secara fisik saya baik-baik aja. Tapi waktu kena COVID dulu itu detak jantung saya sampai 120, 130, 115, wah duk 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 nggak karu-karuan. Nah maka ketika saya praktekkan teknik pembentuk gelombang alfa, detak jantungnya perlahan turun seiring ketakutan kecemasannya mulai turun secara alamiah. Kalau misalnya tidak bisa dimanualkan untuk diturunkan, ya lewat teknik, kan begitu. Sama aja kan ketika seorang itu nggak bisa tidur, ya harus dimanualkan lewat obat. Maka orang itu harus dikasih obat tidur. Kalau misalnya seorang nggak pengen pakai obat tidur, maka bagaimana caranya biar bisa-bisa tidur? Ya harus dimanualkan lewat teknik. Ini juga sama prinsipnya. Jadi ketika seorang itu tidak bisa tenang, ya kan, merasa takut, cemas, khawatir, detak jantungnya tinggi, kekakuan pada pembuluh darah, hipertensinya tinggi, gitu kan, ya harus dimanualkan. Bagaimana caranya memanualkannya? Ya dia harus minum obat. Tapi saya nggak mau minum obat, Mas. Ya dia harus belajar teknik. Ya kan logikanya begitu. Kalau nggak pengen pakai obat-obatan sama suplemen-suplemen, ya dia harus belajar
teknik. Makanya berkali-kali sering saya ingatkan pada siapapun di YouTube, termasuk yang baca saat ini, jika Bapak Ibu punya jargon untuk diri sendiri sebagai sehat tanpa obat, apa saja, pokoknya jargonnya tuh pokoknya saya pengen sehat tanpa obat, Mas. Ya berarti Bapak Ibu harus belajar teknik-teknik. Bapak Ibu harus mengeksplorasi, melakukan pendalaman pada teknik-teknik yang memang proven untuk menuju sehat tanpa obat. Contoh, nanti bentar lagi akan dibuka kelas antioksidan. Ini intermezzo saja. Saya nanti bekerja sama dengan Pak Michael Pak Michael Sunggiardi. Kita sudah teleponan, sudah oke. Pak Michael ini masternya QRME lah. Beliau bikin buku tentang QRME. Ya luar biasa pengalamannya. Nanti di workshop bersama dengan Pak Michael itu, kita akan buktikan bahwa ada teknik olah napas yang bisa untuk menaikkan 9 variabel antioksidan. Dari 11 variabel, 9 variabel antioksidan naik berdasarkan pengukuran QRME. Nanti akan kita buktikan di workshop bareng Pak Michael tadi. Jadi Pak Michael nanti akan menjelaskan mengenai QRME-nya, OMG, saya akan menjelaskan mengenai napas ritme dan teknik olah napas yang menaikkan antioksidan. Nah, Mas, kok tekniknya misalnya ketika diperhatikan misalnya peserta ikut nih, kok harus melakukan napas yang begini, napas yang begitu, ada yang harus begini gerakannya, harus begitu. Loh iya, karena kan Bapak Ibu maunya sehatnya tanpa obat. Kalau pengennya sehat tanpa obat, berarti harus dengan teknik. Kalau misalnya pengennya sehat dengan nggak mau melakukan teknik-teknik, ya beli aja suplemen, beli SOD, beli apa Niwana Vitayang gitu kan, beli glutathione yang satu botolnya mungkin harga 600-700 ribu, atau kalau merek-merek mahal seperti Horba atau mungkin merek apalah begitu kan itu sampai sejutaan, tinggal glek aja. Dan saya pernah bikin di YouTube saya, jika Bapak Ibu mengambil solusi suplemen untuk menghasilkan hasil tercepat dari antioksidan di badan dengan tingkat kegawat daruratan tinggi, itu per hari harus konsumsi 4,8 gram antioksidan glutathione. Jadi glutathione itu harus beli, rata-rata satu butirnya itu sekitar, satu kapsulnya itu sekitar 500 miligram. Jadi kalau 4,8 gram, jadi Bapak Ibu harus konsumsi berapa tuh? 4,8 dikali 2, berarti 9, sekitar 10 kapsul setiap hari. Ya kan? Sekitar 10 kapsul. Jadi setiap hari 10 kapsul. Jadi pagi misalnya 3, siang 3, sore 3. Atau pagi 4, sore 4, malamnya 2. Itu baru nanti dapat kecepatan untuk mendapatkan perbaikan dari sisi penurunan radikal bebas secara singkat. Karena konsumsinya 4,8 gram. Tapi duitnya masih kenceng. Iya kan, duitnya masih kenceng. Karena artinya kalau konsumsinya rata-rata satu botol itu 30 sampai 60 butir. Anggaplah satu botol antioksidan itu 30 butir. Ini kita intermezzo sedikit supaya nanti ada gambaran. Nah, ketika 30 butir sehari konsumsi 10, berarti hanya habis dalam waktu 3 hari. Jadi satu botol itu harga katakanlah 800 ribu, itu habis dalam waktu 3 hari. Mas, ini ada antioksidan yang murah, Mas, harganya cuma 400 ribu. Iya, tapi bukan jenisnya liposomal. Harus cari yang jenisnya liposomal. Kalau pengen bagus, harga liposomal 2 kali lipat antioksidan yang glutathione biasa. Harganya katakanlah 800 ribu tadi, habis dalam waktu 3 hari. Berarti kalau misalnya sebulan, itu kan 30 hari. Berarti Bapak Ibu harus keluarkan kos paling tidak 8 juta. Nah, sekarang kalau misalnya pengen sehat tanpa obat, ya berarti harus mau melakukan teknik-teknik. Ya kan, harus mau melakukan teknik-teknik. Ya mungkin teknik pernapasan, ya mungkin teknik meditasi, ya mungkin teknik gerakan gitu kan. Ya mungkin senam-senam. Ya harus mau melakukan itu. Udah nggak ada pilihan. Kalau sehat tanpa obat itu ya mau yang gitu-gitu. Atau ya cari sumber-sumber makanan yang berhubungan dengan itu. Ya, balik lagi ke sini. Jadi menurut saya eh, memahami bagaimana kita memiliki teknik untuk switch gelombang otak dari stres menuju relaksasi atau dari beta menuju alfa itu penting banget. Kenapa? Karena suatu saat kita pasti akan dihadapkan pada situasi sulit dalam hidup. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sulitnya kapan. Saya pun pernah mengalami situasi sulitnya luar biasa. Tekanannya tinggi, kesulitan mungkin keuangan, mungkin hubungan personal dengan orang tua, mungkin hubungan personal dengan anak, hubungan personal dengan istri, hubungan personal dengan guru, hubungan personal dengan tetangga, semacam-macam lah. Pokoknya tekanan-tekanan itu datang ke kita. Lalu pada titik itu gimana caranya kita menciptakan ketenangan sehingga bisa berpikir
jernih lagi. Ya pakai teknik, ya kan? Wah, saya nggak mau belajar pakai teknik. Ya minum obat penenang. Iya, berarti harus ke psikiater gitu kan, ke rumah sakit jiwa atau ke dokter yang mau yang punya lisensi itu memberikan obat penenang. Ini kan pakai teknik. Oke, jelas ya. Meningkatkan fleksibilitas kognitif, jelas jauh lebih baik dibandingkan teknik-teknik mindfulness atau relaxation response. Dan ini penting juga, mengurangi tingkat pendudukan menginap di rumah sakit apabila kita sakit berat dan terpaksa menginap. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sakit berat, pasti pikirannya kacau, overthinking. Nggak cuma mikirin sembuh, mikirin biaya, berobatnya bagaimana. Ya kan, ada BPJS tetap harus ngurus, tetap urus ini segala macam. Maka ketika ketika di rumah sakit itu bareng dengan latihan pembentukan gelombang alfa ini, ketenangannya meningkat, maka tingkat pendudukan hari-harinya di rumah sakit itu menjadi lebih cepat untuk pulang. Dan ini sangat signifikan. Kan lumayan saving saving cost juga kan. Yang harusnya kata dokternya tuh, wah, harus 2 minggu dirawat nih. Latihan gelombang alfa sehari, pagi sejam, wah, siang sejam, malam sejam. Saya latihan 3 jam. Kok bisa mas? Loh ya dia lagi di rumah sakit. Di rumah sakit masih dia harus ngerjain kerjaan. Kalau di kantor mungkin nggak bisa gitu kan karena nyari jamnya susah. Tapi ketika dia udah di rumah sakit mah jamnya banyak. Orang akan bertoleransi karena dia lagi sakit. Pasti dia izin sama kantornya gitu kan. Nggak mungkin dia ngerjain pekerjaan di ranjang rumah sakit. Kan nggak mungkin. Laptop pun dia mungkin berpikir udah pusing, sakit. Maka dia bisa lakukan dengan jam lebih banyak. Maka manfaatkan. Nah, itu berkali saya bilang gini. Saya waktu COVID itu punya pengalaman melatih purnawirawan Angkatan Laut di kamar rumah sakit. Ya, namanya orang-orang udah tua, udah sepuh, itu udah pastilah. Namanya rumah sakit itu benda yang mungkin sering didatangi lah, ruangan sering didatangi. Maka lagi-lagi dibutuh, Mas Agung, itu Kolonel Anu, Laksamana Anu perlu dilatih. Ya, saya berangkat tuh, diantar sama apa namanya tentara sampai sana saya latih. Nah, ada kejadian yang buat saya jadi hikmah. Jadi suatu saat saya datang ke sebuah kamar untuk melatih salah seorang laksamana waktu itu, bintang 2 lah kalau nggak salah. Terus banyak tamu, wah pada nengok, saya kan nggak enak, namanya masih muda, ya memang diberi perintah untuk melatih, tapi kan ada tamu saya tunggu. Perlahan tamunya bubar satu persatu. Ya tamu kan nggak mungkin 24 jam, tamunya pada pulang satu persatu, lalu hanya tersisa keluarganya. Begitu saya datang, keluarganya pun mungkin karena ya tamunya banyak, dia lelah, dia lapar, dia haus gitu kan, ya dia turun. Jadi hanya tinggal saya berdua. Setelah saya latih, kemudian semua keramaian yang terjadi pada hari itu di kamar hilang. Sepi kamarnya. Dia kemudian hanya sendirian. Yang sakit ini hanya sendirian. Ketika sendirian, apa yang terjadi? Pasti kalau misalnya tidak punya kemampuan teknik-teknik, dia akan berpikir macam-macam. Liar pikirannya gitu kan. Dia akan overthinking. Dia namanya lagi sendirian. Terus udah tua. Dia pasti pikirannya overthinking. Gak ada yang nemenin gitu kan. Nah, maka sering saya bilang berkali-kali, pada suatu saat ketika kita cuman berbaring sendirian di ranjang, entah ranjang kamar atau ranjang rumah sakit, maka teknik-teknik yang seperti ini, khususnya olah napas, sangat bermanfaat untuk killing time. Wah, ini bahasanya begitu. Untuk killing time. Karena kalau enggak, pikirannya akan memunculkan hal-hal yang tidak perlu. Pasti udah pernah ngalamin. Coba buktikan. Sakit nih. Tapi nanti ditengok. Ya ditengok. Tapi orangnya akan hilang. Pada pulang semua. Ada keluarga yang jaga. Ada keluarga yang jaga. Suatu saat dia perlu makan keluar. Tinggal kita sendirian. Ketika sendirian, apa yang dilakukan? Latihan. Maka kalau nonton apa namanya YouTube saya waktu membahas mengenai cancer, saya kasih istilah namanya FILBA. Dia istilah awalnya itu FILPA. FILPA itu vigorous, intermittent, lifestyle, physical activity. Jadi aktiflah secara fisik dalam keseharian. Yang terbukti antara 1 sampai 6 menit aktif secara fisik itu akan menurunkan resiko kematian terhadap penyakit kardiovaskular dan menurunkan resiko kematian terhadap kanker. Contohnya apa Mas? Filpa tuh. Contohnya begini, Bapak Ibu
parkiran, terus kantornya di lantai 3, jangan pakai lift, naik tangga. Itu disebut sebagai vigorous intermittent lifestyle physical activity. Jadi aktivitas fisik yang tiba-tiba terjadi pada saat itu yang sengaja dilakukan, yang memilih ketidaknyamanan dibandingkan kenyamanan. Kan kalau naik lift kan nyaman, tinggal merem bisa handphonean, naik sampai ke lantai 3. Kalau jalan kaki, nyampe lantai 2 napasnya ngos-ngosan, nyampe lantai 3 jantungnya deg-degan, keringetan. Bener nggak? Ya kan? Tapi justru itu menyehatkan. Jadi melakukan hal seperti itu 1 sampai 6 menit maksimal, itu sudah bisa mengurangi resiko kematian karena kardiovaskular, termasuk resiko kematian karena kanker. Nah, kemudian ada istilah, ini sudah sejak lama saya bikin istilah ini, namanya VILBA. Ini istilah dari saya. Vigorous Intermittent Lifestyle Breathing Activity. Ada kesempatan latihan napas, lakukan. Di kantor, nyampainya kecepatan. Ya kan? Mestinya masuk jam 9, jam 8 udah nyampe. Jangan ngegosip. Latihan napas. Ada waktu 10 menit, latihan napas. Nanti siang hari ada kesempatan, latihan napas. Selesai makan ada kesempatan, latihan napas. Dijadikan sebagai vigorous lifestyle intermittent activity. Latihan napasnya. Filba ini akan saving life. Kita lanjut ya ke alpha. Ini intermezzonya. Ya, kebayang nggak? Jadi ketika kita berhasil switch saja dari gelombang otak beta menjadi alpha, itu ada sebanyak itu manfaat. Itu baru manfaat-manfaat yang sudah diteliti oleh sains. Ada manfaat yang nggak kalah kerennya, nggak kalah kerennya. Manfaat apa? Jadi ketika seseorang itu gelombang otaknya alfa, lalu kemudian orang-orang dikumpulkan. Nah, jadi orang-orang dikumpulkan, dikumpulkan untuk sama-sama gelombang otaknya alfa. Maka frekuensi otak orang itu sama, katakanlah 10 orang aja. Ini sekarang ada berapa? 60 orang nih. Ini dari 60 orang, saya ambil 10%, berarti kan 6 orang. Ya kan? Saya ambil 10%, anggapan 6 orang. Jadi 6 orangnya latihan pembentuk gelombang alfa, semuanya alfa. Nah, ketika semuanya sudah alfa, kemudian saya bilang begini, coba ngomong sama-sama semuanya bahwa 60 orang ini sehat. 60 orang ini sehat. Karena kita cuma 6 orang yang melakukan kan, tapi untuk 60 orang ini. Itu bisa terjadi. Jadi 60 orang ini akan terjadi persentase kesehatan yang meningkat. Ini beneran mas, beneran. Ini ada penelitian ilmiahnya. Ada penelitian ilmiahnya. Jadi penelitian ilmiahnya adalah diminta 1% dari total populasi. Saya ulang ya, diminta 1% dari total populasi di sebuah kota atau di sebuah area tertentu untuk melakukan latihan yang mengkondisikan gelombang otaknya alfa, lalu diinstruksikan pada saat itu untuk memberikan instruksi, ya otomatis nanti ada pelajaran disinggung mengenai rasa singkat di situ. Sederhananya adalah diminta supaya tingkat kejahatan di kota itu, di area itu menurun. Dan boleh percaya boleh tidak, itu kemudian tingkat kejahatannya menurun di area itu. Lalu hasil penelitiannya menggegerkan. Kemudian dibilang, wah ini sih udahlah mengada-ada kebetulan ini mah. Masa iya cuman 1% dari populasi kemudian membentuk gelombang otak alfa dengan meditasi gitu kan. Lalu kemudian ngomong supaya seluruh orang yang ada di kota itu menjadi orang baik, kejahatannya turun. Turun beneran. Lalu ilmuwan ini menduplikasi di kota lain. Duplikasi di kota lain. Terjadi juga. Sama hasilnya, terjadi juga. Dilihat, 1% dari populasi kemudian melakukan meditasi gelombang alfa, lalu tingkat kejahatan di kota itu menurun. Makanya bisa dipraktekkan nanti di kelas secara bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kalau kelasnya banyak nih, ini semakin bagus efeknya. Karena total populasinya berarti kalau ambil samplingnya, ya kalau 1% dari 60 sih nggak begitu ngefek lah ya. Kita ambil 10%-nya saja dari 60. Kalau dari 100 orang 10%-nya berarti kan 10, 60, 10% cuma 6. Jadi kalau 6 orangnya saja melakukan, itu efeknya bisa untuk 60 orang yang ada di kelas itu dengan syarat 60 orangnya hadir.
Apalagi 60-60-nya itu melakukan secara bersamaan. Maka kebayang nggak gimana manfaat yang terjadi secara bersama-sama, ya kan? Dan ini memang di backup sama penelitian ilmiah. Jadi kita nggak ngarang-ngarang. Bukunya tebal sekali. Bukunya tebal sekali mengenai penelitian gelombang alfa yang seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu di kelas ini nih, anggaplah 60 kurangi saya sama Mas Andi ya, sama ada siapa, ada Mas Nirwono, kemudian ada Mas Ito, ada Intan, ya kan, kurangi 5 lah, berarti ada 55 orang. 55 orang tuh ikut semua di kelas gelombang alfa, ikut semua. Lalu kemudian secara bersamaan online semua. Lalu latihannya kan sama, gelombang otaknya kan pasti alfa, gitu kan? Lalu kemudian semuanya saling apa namanya mengkondisikan agar sehat semua. Itu tingkat kesembuhannya akan besar sekali Bapak Ibu. Dan ini yang saya praktekkan di Angkatan Laut. Jadi di Angkatan Laut itu saya ada latihan khusus untuk menyamakan frekuensi dan gelombang. Kenapa ya? Supaya frekuensi dan gelombang di antara kita sama saat sesi latihan itu. Ya tentu dari awal sampai akhir kan nggak mungkin. Tapi sesi meditasinya aja udah cukup. Nggak perlu dari saat doa pembuka sampai doa penutup 2 jam sama semua nggak mungkin kan, ada senamnya gitu kan, ada jalan kakinya kalau di angkatan laut kan begitu. Tapi ada sesi di mana mereka duduk sama-sama. Setelah duduk sama-sama kemudian kita kondisikan gelombang otaknya untuk alfa. Begitu alfa, lalu saya udah kasih instruksi. Ketika gelombang otak sudah alfa, muncul ketenangan, saya udah prediksi sekitaran 2-3 menit itu sudah pasti tenang semua. Maka pada titik itu, semua yang terlibat pada latihan meditasi gelombang alfa itu menyebutkan sebuah narasi tertentu, atau membayangkan sebuah visual tertentu, atau mengkondisikan dengan rasa tertentu. Nah, pada titik itu terjadi, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Bukan cuma sehari 2 hari. Makanya itulah kenapa bisa bertahun panjang. Kelas angkatan laut saya sampai 14 tahun. Masih pada saat orang-orang ikut pelatihannya baik secara offline maupun online. Jadi sekali lagi 55 orang yang hadir pada malam hari yang sore ini ketika latihan semua nih, buktikan aja. Sebulan aja nggak usah lama-lama. Nanti itu betulan itu, betulan. Efeknya akan berasa, sangat berasa sekali. Ya karena gini, dalam teori resonansi komunal itu, ketika frekuensinya sama semua, maka ketika pengaturannya itu seragam, itu akan mempengaruhi semua yang ada di dalam frekuensi itu. Ya kan, akan mempengaruhi. Jadi apa yang dimunculkan dari hatinya Ibu Untari, gitu kan, akan mempengaruhi Ibu Lina, Ibu Ruti, Ibu Foni, Pak Agus, segala macam. Walaupun hanya disebut dalam hati. Karena ketika disebut dalam hati itu frekuensi tetap naik, karena gelombang otaknya semuanya alfa, maka terjadi resonansi, sambung menyambung. Nah, kekuatannya sebenarnya nanti di situ kekuatannya tuh. Nah, maka dari itu berdasarkan riset ilmiah ini akhirnya memberikan saya pemahaman yang sangat kuat bahwa latihan bersama jauh lebih baik dibandingkan latihan sendiri. Ya kan itu sebenarnya. Ya kan? Makanya kalau ada kesempatan latihan bersama itu ya diikuti. Itu jelas ya. Nah itu jadi uh, intermezzo saya untuk gelombang otak alfa seperti itu. Kenapa? Karena ini manfaatnya besar sekali, sebab kita tidak pernah tahu situasi sulit yang terjadi pada diri kita ini kayak apa. Kita kan nggak tahu, benar nggak? Kita juga nggak tahu eh, kondisi-kondisi berat yang nanti akan terjadi pada diri kita seperti apa. Kita juga nggak tahu. Akan tercipta kondisi eh, apa namanya yang mengancam atau tidak, ya kan? Kita juga nggak tahu. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan ilmu. Makanya berkali-kali saya bilang sama siapapun, jika seseorang memutuskan untuk sehat tanpa obat, gitu kan, maka dia harus mempersiapkan ilmu. Dia harus belajar ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu pengetahuan tentunya. Mungkin pengetahuan tentang olah napas, gitu kan. Mungkin pengetahuan tentang senam, mungkin pengetahuan tentang gerak, mungkin pengetahuan tentang apa saja. Kenapa? Karena itu yang nanti akan muncul keluar dari pikiran. Oke, seperti itu. Jelas ya? Monggo silakan Mas Andi lanjutkan. Saya off dulu seperti biasa. Datang tak Oke. diundang, pulang tak diantar.
Ya, sebut 3 kali. Sebut 3 kali. Kayak gitu Oke, ya. makasih Sampai ketemu Mas Gunggung. nanti kesempatan yang akan Ya, datang. ya, itulah makanya kenapa. Nah, kalau ada latihan bersama, datang katanya. Jangan suka menyendiri, karena yang menyendiri temennya setan, katanya begitu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya konsep dasar dari gelombang alfa ini adalah sebuah teori saintik atau pemahaman saintik tentang semua hal-hal yang kadang-kadang orang atau manusia masih melihatnya sebagai sesuatu yang spiritual. Tapi sekitar tahun 1950-an, 1940 50-an, 1930-an ya, I think. Tesla bilang, jika engkau ingin mengetahui rahasia semesta, pelajarilah frekuensi dan gelombang. Nah, frekuensi dan gelombang. Nah, jadi di situ kita jadi memahami bahwa kalau ternyata sebenarnya selama ini apa yang datang pada kita itu kita yang narik. Kita yang narik. Dan dengan apa? Ya dengan resonansi frekuensi kita. Frekuensi dari mana? Frekuensi dari apa yang paling pertama kali muncul adalah dari niat kita. Niat itu nggak bisa meresonansi ke seluruh semesta, nggak bisa. Dia hanya bisa meresonansi ke dalam badan kita aja. Contoh misalnya Anda pengen sembuh dari sesuatu. Tapi resonansi dari niat itu akan memancar atau merambat ke otak. Nah, dari otak inilah manusia bisa meresonansikan sesuatunya. Makanya Mas Bung bilang tadi, kalau seandainya Anda memiliki sebuah pemancar di rumah, nah maksudnya dalam artinya, manusia itu memancarkan resonansi dan vibrasi setiap saatnya. Tentang apa yang sedang dia inginkan. Tentang niat-niat yang sedang dia bayangkan, dia rasakan, dia tujukan, dan seterusnya. Nah, bunyi frekuensi, Anda mungkin masih ingat, apalagi yang dulu mungkin SMA-nya IPA, gitu ya. Zaman itu mungkin belum ada. Zaman saya udah ada tuh IPA IPS. Nah, itu ketika resonansi bunyi itu bunyinya hukumnya begini, bunyi yang sama saling bergetaran. Bunyi yang sama saling bergetaran. Maksudnya gimana? Kalau saya punya garpu tala itu buat alat ukur musik, alat ukur frekuensi musik bentuknya U itu. Kalau didentingin dia bunyi, gitu kan. Bentar. Nah, garpu tala itu ada frekuensinya. Kita kasih yang gampang aja do re mi fa sol la si, misalnya gitu ya. Kalau aslinya sih 500 sekian hertz, 400 sekian hertz dan seterusnya. Anggap saja do re mi fa sol la si. Ada do re mi fa sol la si, satu deret. Lalu ada deret kedua do re mi fa sol la si lagi. Do re mi fa sol la si lagi. Itu berarti ada dua pasang, ada pasang nih, masing-masing ada dua. Do-nya ada dua, re-nya ada dua, mi-nya ada dua, fa-nya ada dua, dan seterusnya. Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si. Lalu saya getarkan do di sebelah sini. Do. Resonansi bunyi do ini, frekuensinya dia akan merambat dan menggetarkan frekuensi yang bunyinya sama. Frekuensi yang bunyinya sama. Apa yang bunyi di seberang sana? Ya pasti do lagi. Nah, yang pernah belajar ini atau yang suka main musik pasti ngerti. Pasti yang bunyi do lagi. Nggak mungkin re yang bergetar. Nah, ini nanti si do yang nggak dibunyikan, itu akan ikutan bergetar. Pada akhirnya akan ada dua do bergetar. Akan ada dua do bergetar. Akhirnya getarannya jadi makin kuat nggak? Jadi makin kuat. Dan ini membuktikan rumus fisika berikutnya. Frekuensi yang sama saling bergetaran. Dan frekuensi yang sama saling menguatkan. Saling menguatkan. Ini adalah salah satu bukti dalam dunia frekuensi atau dunia fisika, di mana frekuensi-frekuensi yang sama itu bisa saling menguatkan. Sementara kita jadi paham bahwa niat kita itu adalah frekuensi yang beresonansi. Dia memancar melalui tubuh kita, melalui otak kita, dan seterusnya. Resonansinya apa? Resonansinya kita nih memiliki satu bunyi yang sama. Apa? Rata-rata dari kita di sini tuh pengen sembuh. Ada satu kata yang sama kan, walaupun penyakitnya beda-beda. Penyakitnya beda-beda. Pengen sembuh, pengen sehat. Ada dua tuh berarti. Pengen sehat, pengen sembuh. Itu bisa dimanfaatkan. Sebagai apa? Sebagai teknik resonansi komunal disebutnya. Yaitu resonansi untuk menyelaraskan bunyi yang sama supaya bunyi itu kuat. Supaya bunyi itu kuat. Nah, ini saya cerita sedikit tentang nyambung ceritanya Mas Gunggung tadi tentang apa namanya bukti dari sebuah resonansi komunal. Saya buka dulu ceritanya. Nah, yang ini saya sebutkan tadi kalau nggak salah saya bikin narasinya sedikit di apa namanya di teasernya webinar itu. Jadi pada sekitar periode tahun 1950-an ada seorang apa namanya praktisi, dia profesor sebenarnya, profesor beneran ya, profesor tapi juga praktisi yoga atau seorang yogi. Jadi beliau ini ahli spiritual, sainsnya oke juga begitu ya, luar biasa lah pinter. Dan dia adalah salah satu orang yang meneliti apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh ketika orang meditasi,
Apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika seseorang ini beryoga dan seterusnya seperti itu. Seperti itu. Nah, lalu beliau datang ke Amerika. Beliau orang India ya. Dan beliau datang ke Amerika. Lalu di sana zaman itu sekitar tahun 1950-an, 1940, 1950 sampai 1970 itu Amerika itu sedang dilanda apa namanya banyak ribut dengan negara lain. Makanya zaman itu muncullah kaum kaum hippies. Nah, kaum hippies itu kita lihat dulu apa namanya environment Amerika zaman itu. Kaum hippies itu mungkin Anda tahu yang suka pada ngeganja, kayak begitu kan. Lalu mereka happy-happy dan seterusnya. Jargonnya satu, make love, not war. Gitu kan. Karena zaman itu Amerika hobi perang. Amerika hobi perang dan bikin bikin rusuh lah di mana-mana kasarnya seperti itu. Maka sementara rakyatnya sendiri merasa menderita. Rakyatnya sendiri merasa menderita. Jadi zaman itu di Amerika terkenal sekali orang-orang senang belajar-belajar meditasi, gitu kan, belajar meditasi. Pokoknya nyari yang peace-peace lah, yang damai-damai seperti itu. Nah, makanya budaya seperti itu jadi menjamur di Amerika pada zaman itu. Nah, ketika Maharishi datang, namanya Profesor Maharishi. Profesor Maharishi datang ke sana, tentu saja dia disambut. Ayo kita bermeditasi sama-sama, kata dia begitu. Ayo kita bermeditasi sama-sama. Oh ya, senang mereka. Karena zaman itu mereka lagi pengennya begitu. Hype-nya seperti itu, gitu ya. Jadi yang senangnya seperti itu budaya zaman itu. Maka sebenarnya dia sedang membuat sebuah penelitian. Ini gimana kalau saya ngajarin sebuah teknik meditasi pada orang yang belum belum ahli sama sekali, kata dia. Kalau orang yang udah ahli sekali, dia meresonansikan niatnya, terus lalu niatnya jadi kenyataan, resonansikan niatnya saya pengen sembuh, terus saya benar-benar sembuh, itu udah gajar, kata dia. Kenapa? Namanya juga udah expert. Tapi saya pengen tahu, kata dia, kalau misalnya ini dilakukan pada orang-orang yang benar-benar awam, gimana? Apalagi orang-orang yang skeptik. Kita tahu orang Amerika, walaupun mereka itu senang sekali dengan hal-hal yang sifatnya mungkin peace zaman itu, tapi banyak juga yang sama Tuhan masih gitu-gitu aja, gitu ya. Banyak juga yang ateis dan seterusnya. Jadi mereka tuh saintik sekali, atau mereka tuh skeptik lah kita sebutnya gitu. Mereka skeptik sekali, nggak masuk akal nggak dikerjain. Nah ya udah nggak apa-apa. Kata-kata Marisi kita konsepnya begitu. Justru malah saya pengen tahu kalau ini dilakukan sama orang yang skeptik yang nggak percaya sama apapun bisa nggak? Maka dia bikin sebuah acara, dia bikin sebuah occasion di sebuah alun-alun, ya mungkin gitu ya zaman sekarang saya alun-alun atau lapangan. Dia mengumpulkan 1% dari jumlah penduduk kota itu, sekitar 1 sampai 2%, nggak banyak dari jumlah penduduk kota itu. Diajak untuk bermeditasi. Lalu dalam meditasi itu tentu saja sebenarnya meditasi ini akhirnya kita memahami bahwa ketika seseorang bermeditasi, dia tuh pasti masuk ke alfa. Caranya macam-macam, hanya saja meditasi agak sedikit membuat sulit dan kita nggak pakai cara meditasi di kelas kita, nggak pakai cara-cara meditasi seperti meditasinya Maharishi atau meditasinya orang-orang zaman dulu yoga dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak bisa diukur. Karena tidak bisa diukur. Kalau orang yang benar-benar bisa mengheningkan cipta dengan baik, ya dia berhasil. Tapi kalau emang misalnya nggak bisa, ya susah. Seperti itu kan. Lalu Maharishi mengajarkan pada orang-orang tersebut untuk masuk ke alfa bermeditasi. Berjam-jam. Tapi sebelum bermeditasi, kata Maharishi, nah ini kan kita make peace, make love, not war, kata Maharishi. Maka kita resonansikan, kata dia. Seluruh kota ini semuanya bercinta-cinta kasihan, bersayang-sayangan. Tidak ada yang menjarah, tidak ada yang merampok, dan seterusnya. Semuanya jadi orang baik. Ayo, teman-teman, bisa? Ayo, mau? Mau, semuanya mau. Lalu diajarkanlah bermeditasi sama Maharishi di tempat itu. Meresonansikan niat yang sama, resonansikan ke angkasa, rasakan resonansi niat kita untuk membuat dunia ini damai, kota ini damai, masuk ke dalam pikiran dan kalbu semua orang yang ada di kota ini. Pada mereka yang sedang bekerja, pada mereka yang sedang tidur, dan seterusnya, tidak ikut sama kita. Resonansikan terus. Resonansikan terus. Anda mau percaya mau enggak, sebodoh. Pokoknya lakukan aja. Lakukan aja. Pokoknya lakukan aja. Oke. Mereka lakukan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah selama 14 hari ke depan setelah kejadian tersebut, 10 atau 14 hari ke depan, saya lupa jurnalnya. 10 atau 14 hari ke depan, kejahatan di kota itu turun sebanyak 13,6%. 13,6%. Angkanya valid. Angkanya detail, 13,6%. Nah, sama Marisi dicatat. Oke, ini baseline bisa dibilang. Atau data awal. Benar enggak? Ya mungkin saja kebetulan. Lalu, ya pindah ke kota berikutnya. Tentu saja beberapa bulan kemudian, kumpulin dana dan seterusnya. Biasa ya, saintik seperti itu. Lakukan hal yang sama. 1% dari penduduk kota lakukan
pada apa namanya niat yang sama. Lalu apa hasilnya? Hasilnya sama. Selama 10 sampai 14 hari ke depan, kejahatan di kota kedua turun sebanyak 13,6%. Angkanya sama persis. Dicatat lagi sama dia. Dibikin lagi. Nah, lalu berikutnya dia muncul lagi ke kota ketiga. Hasilnya sama. Dia duplikasi, hasilnya sama. Hasilnya sama. Bertahun-tahun kemudian, dia coba lagi di kota keempat. Ya mungkin dananya kurang. Jadi bertahun-tahun kemudian, dia coba lagi di kota keempat, hasilnya sama. 13,6%. Itu memunculkan sebuah fenomena yang disebut the Maharishi Effect. Anda bisa cari di Google tuh Maharishi Effect. Ada juga sekarang yang langsung ketik. Iya gitu. Iya, 13,6%. Teknik itu adalah teknik resonansi komunal, di mana ketika seseorang masuk pada alfa, dia bisa mengakali semesta. Bukan mengakali ya, dia bisa mewujudkan sebuah materialisasi. Kenapa bisa begitu? Karena alfa ini adalah sebuah irisan penampang dari frekuensi otak manusia. Frekuensi otak manusia ada 5, delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Sambil lihat gambar deh, biar nggak bosan lihatnya. Mana sih? Oke, ini dia. Gelombang otak manusia itu ada ini dulu deh yang gampang. Delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Sebentar ada sate padang lewat. Oke ya. Delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Biarkan saja. Nah, dalam kondisi sehari-hari, 5 gelombang otak ini sebenarnya jalannya bareng. Sebenarnya jalannya bareng. Jalannya bareng terus. Hanya saja dia gonta-ganti, gonta-ganti mana yang lagi dominan. Mana yang lagi dominan. Nah, pada dalam kondisi sehari-hari yang normal, normal itu maksudnya sehari-hari kita saat ini, manusia zaman sekarang, mereka dominan pada beta. Beta ini yang seperti yang tadi saya sudah Mas Gunggung sebutkan, ini adalah dalam kondisi di mana seseorang berpikir, aktif, dan seterusnya. Tapi ketika seseorang stres pun, dia berada pada beta yang tinggi. Pada beta yang tinggi. Jadi ketika seseorang stres, itu betanya aktif terus. Nah, kalau beta aktif terus, ini orang nggak bisa tidur. Kenapa? Karena gelombang tidur adalah gelombang delta. Dan gelombang relaksasi adalah gelombang alfa. Jadi kalau misalnya Anda mulai memutuskan untuk istirahat, santai dulu dah sebentar. Nah, capek, stop dulu, nah, apa namanya, kerjanya, misalnya begitu. Kendor-kendornya relax, sebentar. Itu langsung betanya turun, alfanya naik. Nah, seperti itu. Ini dalam kondisi normal ya. Atau Anda misalnya main ke gunung atau ke pantai, rekreasi. Wah, segar sekali, feeling good, dan seterusnya. Alfanya mulai naik. Tapi itu tidak bertahan lama dan Anda membutuhkan sebuah kesadaran untuk melakukannya, untuk bisa bermeditasi, untuk bisa membentuk ketenangan dan seterusnya. Atau Anda membutuhkan biaya untuk pergi ke gunung dan ke hutan atau ke laut. Dan itu kita nggak bisa lakukan setiap saat. Kita nggak bisa lakukan setiap saat. Meditasi bagi mereka yang sudah terlatih biasa, yes itu bisa. Tapi meditasi memiliki sebuah masalah karena ketradisionalannya, sifatnya yang tradisional tersebut, maka dia nggak bisa diukur secara sains. Ya oke, ketika seseorang berhasil bisa bermeditasi, dia bisa diukur, oh dia benar-benar masuk ke alfa, betul. Tapi untuk bisa belajar masuk langsung pada alfa, itu seseorang membutuhkan latihan bertahun-tahun sampai meditasinya bisa benar-benar fokus. Lalu gimana caranya, shortcutnya, supaya seseorang bisa langsung masuk pada alfa? Nah, itulah yang diajarkan di kelas ini. Tanpa perlu dia seseorang itu menjadi seorang expert meditasi yang sudah bertahun-tahun, gitu kan. Saya percaya kalau Anda sudah terlatih bermeditasi bertahun-tahun, misalnya Anda yang suka yoga, suka meditasi, itu pasti masuk alfa. Ketenangannya luar biasa. Tapi berapa lama kita butuh belajar seperti itu? Bagaimana dengan kita yang sedang sakit atau Anda yang sedang sakit dan nggak punya waktu untuk belajar seperti itu? Nggak punya waktu untuk belajar bertahun-tahun seperti itu kan? Maka Anda butuh apa? Anda butuh shortcut. Gimana caranya supaya kita bisa masuk ke alfa? Nanti seperti itu. Nah, itu yang diajarkan di kelas ini. Lalu apa istimewanya alfa ini selain yang tadi-tadi itu? Gitu ya. Nah, untuk jurnal sainsnya Mas Gugum tadi sudah sebutkan semua manfaat alfa itu tentu saja relaksasinya akan memunculkan hal-hal yang positif, parasimpatiknya jadi naik, gula darah jadi turun. Dan ini sering sekali dibuktikan di kelas gelombang alfa. Bagi mereka yang masih kurang percaya, kadang-kadang gitu ya, dan yang diabetes juga lumayan tinggi misalnya, saya sering bilang gini, coba sebelum latihan GDS dicek di kelas gelombang alfa. GDS-nya dicek, gula darah waktunya dicek. Oh iya, sekian mas. Oke, cukup tinggi misalnya 130 atau 140 misalnya begitu. Oke, ya sudah ayo kita latihan. Latihan se-alfa selama 1 jam. Relaksasi, istirahat, masuk ke alfa, meningkatkan cipta, meditasi, seterusnya. Gitu ya, dengan cara-cara OMG. Lalu setelah itu, setelah selesai latihan 1 jam itu, dicek lagi.
Itu yang terjadi adalah gula darahnya always selalu turun, selalu turun. Nah, ini tentu saja efektif sekali bagi mereka yang kira-kira misalnya termasuk tensi ya, yang kira-kira misalnya dalam kondisi tertentu sedang dalam kondisi cukup berbahaya. Karena yang berbahaya itu kan sebenarnya adalah ketika dia gula tiba-tiba tinggi, atau tensi tiba-tiba tinggi. Nah, ketika Anda memiliki skill untuk masuk pada alfa, Anda akan bisa untuk memasuki itu kapan saja. Oh iya, udah pakai cara ini aja deh, teknik gelombang alfa. Apalagi ketika Anda sudah terlatih. Kalau Anda sudah terlatih, kemungkinan besar Anda tidak akan lagi menemui apa namanya sekuensi itu. Sekuensi itu apa ya? Berarti kejadian tersebut. Kenapa ya? Karena Anda sudah terlatih. Ketika Anda sudah terlatih, Anda akan dominan pada alfa. Nah, ketika orang sudah dominan pada alfa, gimana? Ya, emosinya relatif stabil. Emosinya relatif stabil, stresnya relatif rendah. Maka tekanan darah dan tekanan jantungnya juga normal, relatif normal begitu. Jadi tidak mungkin Anda tidak akan menemui pada akhirnya. Dan ini yang terbaik kan. Ketika Anda sudah skillful di alfa, maka sama seperti ahli-ahli meditasi yang lain, Anda tidak lagi menemui mungkin yang namanya kondisi di mana tiba-tiba gula Anda langsung peak misalnya gitu kan, langsung spike seperti gitu kan, atau mungkin misalnya tensi Anda juga spike misalnya seperti itu. Mungkin tidak akan pernah ketemu lagi sama kayak gitu. Kenapa? Ya karena Anda udah tenang banget seperti itu. Nah ini yang kita targetkan. Nah lalu kenapa kita harus belajar alfa? Alfa itu ada dua manfaatnya, secara umum dan secara spesifik. Kita lihat aja dulu yang umumnya. Yang umum itu ya biasa. Ketika Anda masuk alfa itu relaksasi, healing, begitu. Ketika Anda pulang kerja, capek di mana? Di kerjaan capek, di jalanan macet dan seterusnya. Anda sampai rumah, Anda nyetel TV, biasanya begitu kan. Lalu Anda duduk di sofa, plug TV kemana, pikiran kemana, ngelamun. Masuk alfa nggak? Itu masuk alfa. Itu relaksasi, Anda sedang istirahat. Tidur nggak? Belum tidur. Jadi alfa itu memang bukan gelombang tidur. Makanya dia bisa dikontrol oleh pikiran sadar kelak ketika Anda kuasai. Berikutnya adalah kreativitas. Di sini kita akan memahami secara filsafatik kenapa alfa itu sebenarnya kreatif. Dan semua orang secara saintifik juga memahami bahwa gelombang alfa itu adalah gelombang kreativitas. Orang-orang yang kreatif itu rata-rata alfanya tinggi. Dominan alfa atau alfanya tinggi. Kenapa? Ya karena otaknya tidak sibuk. Otaknya tidak sibuk, tidak banyak hektik, tidak banyak mikirin worry dan seterusnya. Maka dia bisa memikirkan sesuatu untuk mengisi harinya. Ini sama kayak gini, Anda lagi di rumah terus tiba-tiba nggak ada kerjaan. Apain ya? Lagi santai tuh, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Bikin apa ya? Gitu kan? Pasti gitu kan? Yang ibu-ibu mungkin masak bikin kue itu kan kreatif. Itu kan kreatif. Kenapa? Ya karena kosong, otaknya nggak punya suatu kegiatan untuk dilakukan. Nah, kosong. Yang bapak-bapak mungkin beresin mobil deh, bersihin mobil deh, atau mungkin ngebonsai atau apa misalnya gitu. Bikin ini deh, bikin lemari, kreatif sekali kan misalnya kayak gitu. Kok bisa? Coba Anda sibuk, bisa nggak? Boro-boro. Bukan masalah boro-boro nggak punya waktu, tapi nggak akan kepikiran. Nggak akan kepikiran, kreativitasnya nggak muncul. Kenapa? Karena tidak ada ruang untuk itu. Jadi alfa itu akan mengosongkan semua kesibukan. Anda akan santai dan rileks. Anda akan lebih kreatif. Ini secara umum. Secara umum. Meskipun ini bukan tujuan utama kita. Ketenangannya sudah luar biasa. Sama pasti. Nah, berikutnya stabilnya hormon dan jantung ini sama dengan yang Mas Gunggung tadi sudah dihitungkan ya. Nah, berikutnya adalah secara spesifik. Ini yang sakti. Nah, ini yang sakti. Ini yang sebenarnya dilakukan ketika seseorang bermeditasi. Makanya alfa itu sebenarnya adalah frekuensi transendensi atau frekuensi yang bisa memisahkan antara pikiran dan jiwa kita. Atau frekuensi yang bisa menghubungkan Anda dengan semesta yang berada di luar sana. Nah, itu ketika seseorang masuk pada frekuensi alfa, dia akan mampu berkomunikasi dengan seluruh semesta, semesta kecilnya. Ini sebenarnya istilah dari yoga dan tantra ya. Semesta kecil itu berarti maksudnya badan kita sendiri, sel-sel kita sendiri, sel-sel kita sendiri, gitu kan, badan kita sendiri, jantung, liver, limpa, ginjal, otak dan seterusnya, mungkin CA dan seterusnya. Dan level yang lebih tinggi mampu juga untuk berkomunikasi dengan semesta besar. Semesta besar itu berarti yang di luar sana. Nah, dalam konsep ini adalah konsep yang sama ketika Profesor Maharishi tadi meminta 1% kota untuk melakukan sebuah intervensi pada semesta yang lebih besar. Apa? Ya kota itu sendiri. Gitu. Kita gimana? Apakah ini akan berguna untuk kesembuhan? Berkomunikasi dengan semesta kecil dan seisinya akan berguna sekali untuk kesembuhan. Dengan cara apa?
Anda yang bisa berkomunikasi dengan sel, Anda bisa ngomong sama selnya. Ya walaupun dalam istilahnya ngomong itu bukan berarti hey selku, bukan seperti itu mungkin ya. Gitu. Tapi Anda bisa berkomunikasi dan bisa mengarahkan niat Anda ke dia. Dan itu benar-benar sampai. Karena Anda benar-benar sedang berada dalam satu frekuensi yang sama. Kok bisa? Iya, karena sel-sel itu semesta kecil dan seisinya, frekuensi kerjanya mereka adalah frekuensi alfa. Jadi kalau kita mau ngomong sama mereka, kitanya yang harus ke alfa. Maksa mereka ke beta itu nggak bisa. Karena frekuensi sadar kita kan beta. Maksa mereka ke beta itu nggak bisa. Kita aja yang harus masuk ke frekuensi mereka. Ini sama seperti misalnya Ibu Indra Jati ada di frekuensi, kalau saya punya HT, Bu Indra Jati punya HT, begitu ya. Lalu ada juga Bu Utari misalnya gitu punya HT. HT itu yang di talkie yang suka dipakai security itu. Halo-halo gitu kan. Gitu kan. Bu Indra Jati ada di frekuensi satu, Bu Utari ada di frekuensi 2. Saya ada di frekuensi 3. Kalau saya mau ngobrol sama Bu Indra Jati, saya nggak bisa tetap di frekuensi 3. Halo, halo Bu Indra Jati, nyambung nggak? Ya nggak nyambung kalau karena beliau ada di frekuensi satu. Terus saya ngomong sama Bu Tari, halo, halo, Bu Tari nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Kenapa? Karena beliau ada di frekuensi dua. Kalau saya mau ngobrol sama Bu Indra Jati, saya harus switching dulu ke frekuensi satu. Sayanya yang pindah, cetek, 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 pindahin ke frekuensi satu. Tetap udah masuk, halo, halo, Bu Indra Jati, kedengaran nggak? Oh iya, kedengaran Mas Andi, apa kabar? Jadi, nah, seperti itu. Bisa connect, bisa ngobrol. Karena saya sudah masuk pada frekuensi yang sama, frekuensinya dia. Kalau saya mau ngobrol sama Putari, ya pindah lagi saya ke frekuensi dua. Pindahin lagi ke frekuensi yang lain. Gitu kan. Yang kedua, halo Bu Utari, gimana kabar di Bali? Misalnya gitu. Oh baik Mas Andi, apa kabar? Ah, terus gitu nyambung. Tapi kalau kita tetap kekeh berada di frekuensi tiga, terus kita ngomong sama orang atau selnya kita yang berada di frekuensi yang lain, yang dia ada di alfa gitu. Maka bisa nggak? Ya nggak bisa, nggak nyambung. Mau teriak-teriak sampai suaranya serak juga nggak akan ketemu. Karena frekuensinya nggak nyambung. Nah, jadi ini soal frekuensi. Ini soal frekuensi. Nah, nanti kenapa pada level yang lebih tinggi mampu mengintervensi semesta besar? Ini dijelaskan di kelas. Kenapa seseorang akhirnya, pada akhirnya setelah dia bisa berkomunikasi dengan sel-selnya dia sendiri, atau bahkan mungkin dia bisa mengintervensi semesta besar juga. Salah satunya adalah misalnya kesembuhan bisa saja datang bukan dari dalam, tapi dari luar. Contoh misal begini, Anda nih udah berlatih bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan seterusnya. Kok nggak sembuh-sembuh? Berkomunikasi dengan selnya sudah oke, tapi selnya nggak mau, menolak, menolak. Nanti Anda bisa merasakan itu ketika Anda bisa benar-benar berkomunikasi, karena Anda sudah sefrekuensi dengan selnya. Hece aku mengecil, ih kok dia nggak mau ya mas, kenapa ya? Nah misalnya seperti itu. Nanti akan muncul perasaan seperti itu. Loh, kok Anda tahu sekarang nggak mau? Iya, karena sudah bisa connect. Kalau tadinya kan enggak, hey, aku mengecil, aku mengecil. Respon dari dia apa? Embuh, kan gitu kan? Nggak tahu, gitu kan? Pokoknya saya bilang aku mengecil, gitu kan? Nah seperti itu. Karena nggak sefrekuensi. Tapi kalau udah sefrekuensi, kita bisa dapat feedbacknya. Kita bisa dapat feedbacknya seperti sama seperti ketika saya masuk ke frekuensinya Bu Tari. Halo, gimana Bu Tari di Bali? Ya baik Mas Andi, kan ada kabarnya, ada balasannya kan? Hai selku, ayo mengecil. Nggak bisa kata dia. Oh nggak mau. Kenapa ya? Lalu kita harus meresonansikan ke semesta besar. Apa yang menyebabkan kita nggak mau nih sel saya sembuh? Mungkin ada sesuatu yang di badan kita belum ada pada saat ini. Contoh misalnya, let's say misalnya tadi Mas Gung bilang, bulu tetai ini belum ada, antioksidannya belum ada. Untuk menyembuhkan CA itu butuh sekali antioksidan, butuh sekali vitamin C dan seterusnya misalnya gitu. Ternyata suplai di badan kita kurang. Maka itu akan meresonansi ke semesta besar. Selku, aku membiarkan kamu berkomunikasi dengan semesta besar. Resonansikan ke seluruh semesta. Apa yang kamu butuhkan? Oke, saya meresonansi. Aku butuh vitamin C misalnya gitu. Ingat frekuensi bunyi yang sama saling bergetaran. Kalau tubuh kita tiba-tiba meresonansikan aku butuh vitamin C, bahkan otaknya nggak sadar butuh vitamin C, tiba-tiba akan muncul iklan-iklan, iklan-iklan, iklan-iklan dia datang. Ya belilah vitamin C, merek Horba atau Mbak Inta. Ya pembukaan apa namanya, pembukaan open pre-order untuk impor vitamin C merek Now misalnya gitu. Kami sering pakai merek Now tuh karena murah dan bagus. Nah, itu ya. Merek Now misalnya gitu. Yang mau pesan silakan Japri Intan ya. Vitamin C, vitamin C. Datang ke rumah teman, lihat di meja makannya ada vitamin C. Biasanya kan kita biasa aja ya. Kalau ngeliat datang ke rumah teman,
Di meja makan ada vitamin ya itu umum lah. Tapi kalau kita tiba-tiba pegang-pegang seperti ini, lihat-lihat seperti ini, vitamin C. Apa sih aneh? Nggak ada, cuma pengen lihat-lihat aja. Otak sadar nggak tahu, tapi alam bawah sadar kita mungkin saja sedang menangkap sesuatu. Bahwa sebenarnya hal-hal itu datang karena tubuh kita yang panggil, tubuh kita yang meresonansikan. Resonansi itu ada di mana? Ada di gelombang alfa. Bayangkan kalau Anda mampu memasuki kesadaran itu. Anda tahu persis apa yang kurang sama badannya, Anda akan jadi sangat peka, begitu tiba-tiba, tek, vitamin C. Sana vitamin C. Intan nawarin vitamin C. Jangan-jangan badan saya yang panggil. Udah punya insting tuh kayak gitu. Karena alfanya sudah terlatih. Ah, saya harus ke lab ini. Ya, karena otak sadar kan harus dibuktikan gitu kan. Saya harus ke lab nih. Begitu cek lab, cek vitamin. Oh ternyata benar vitamin C-nya rendah. Oh ternyata ini. Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Oke, badanku kamu manggil vitamin C, saya beli. Nah, seperti itu. Akhirnya kita jadi tahu. Maka itu datanglah kesembuhan dari semesta besar, dari dunia luar sana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi berikutnya, kenapa kita bisa seperti itu? Karena sebenarnya nanti kita akan belajar untuk mampu memasuki alfa dan menguasainya. Gitu ya. Kita akan belajar untuk memasuki alfa dan menguasainya. Ada yang tanya nih, oh Bu Lina, apa ada latihan meditasinya? Sebenarnya gelombang alfa yang ibu masuki itu, ibu sudah beberapa kali masuk juga di kelas gelombang alfa itu meditasi. Nah ini sama seperti yang John Kabat-Zinn bilang bahwa meditation is not always what you think. Karena kan banyak orang berpikir bahwa meditasi itu oh duduk diam, hmm, seperti itu. Tapi mereka tuh nggak tahu apa sih di dalamnya dilakukan. Pikirannya kemana sih orang pada saat lagi itu? Begitu kan? Banyak sekali orang-orang yang nggak tahu. Dikiranya melihat meditasi itu hanya sebuah lelaku yang sikapnya duduk sila lalu begitu. Dalam bayangan kita mungkin seperti itu kan. Padahal seperti kata John Kabat-Zinn, meditation is not what you think. Kata dia gitu. Bisa aja kita lagi santai begini, tapi ternyata kita sedang meditasi ini tuh. Bisa aja. Karena sebenarnya meditasi adalah gelombang alfa. Nah, jadi gelombang alfa adalah gelombang yang bisa, salah satu gelombang yang bisa mempengaruhi atau bisa menghubungkan Anda dengan seluruh semesta besar, terutama terhadap badan kita sendiri. Gitu. Dan yang berikutnya ini akan menjebatani atau melandasi teknik-teknik seperti resonansi komunal. Nah, seperti yang Mas Gungung bilang, di kelas Purnawirawan TNI AL, beliau sering sekali melakukan itu bersama para Purnawirawan TNI AL, pesertanya. Dan kita juga di Senior Sehat lakukan itu. Di sini banyak peserta Senior Sehatnya, ada Bu Untari, gitu ya, dan yang lain-lain. Udah lama, itu sering sekali kita melakukan resonansi komunal. Tiap latihan. Dan betul, itulah yang membuat kita semakin kuat, semakin terikat satu sama lain dengan ikatan yang baik. Dengan ikatan yang baik, saling bisa mendoakan, dan bisa betul-betul merasakan bahwa doa itu benar-benar ada. Doa itu benar-benar ada resonansi. Pada saat kita masuk pada gelombang alfa, lalu kita resonansikan, ya Tuhan, berikan kesehatan dan kesembuhan bagi sahabat-sahabat berlatih. Yang lain merasakan, yang lagi merasakan tuh kerasa. Oh, saya lagi jadi baik. Instingnya jadi tajam. Kepekaannya jadi luar biasa. Nah, gitu. Jadi salah satu guna gelombang alfa itu. Kalau fungsi saintiknya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gunggung. Ya tentu saja ketika seseorang sudah mulai masuk pada meditasi, keheningan yang santai seperti itu, ya tentu saja parasimpatiknya naik, dia rileks, otaknya santai, gitu kan. Tentu saja otomatis ketika parasimpatiknya naik, gulanya turun, tekanan darahnya turun. Itu kan luar biasa. Itu kan luar biasa sekali. Itu saintiknya. Spiritualnya yang saya sebutkan tadi. Dan itu pun sebenarnya adalah fisika kuantum sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini tidak mengarahkan sebuah meditasi pada kelas gelombang alfa. Kita tidak mengarahkan atau tidak mendeskripsikan meditasi sebagai sesuatu yang sifatnya spiritual. Tidak. Tapi bagaimana dan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada otak manusia ketika seseorang masuk pada fase yang disebut meditasi atau state atau kondisi yang disebut meditation atau transcendental atau transcendensi. Jadi transcendensi itu bahasa bahasa kerennya untuk meditasi. Ya, jadi ketika seseorang bermeditasi, dia sedang berada dalam frekuensi transcendensi, itu yang disebutnya kalau di sains. Nah, jadi kalau disebut transcendental meditation, ya berarti meditasi. Itu kita katakan sebenarnya itu juga gitu loh. Nah, jadi sekira-kira seperti itu. Nah, oke ya. Nah, untuk gelombang alfa sendiri, kelasnya luar biasa penting. Jadi ketika Anda misalnya berlatih,
kelas-kelas yang lain. Kelas-kelas yang lain itu dalam artian misalnya mungkin Anda masuk kelas CA, Anda masuk kelas diabetes dan seterusnya. Lalu Anda masih berpikiran, masih worry sana sini, masih panik sana sini, belum bisa tenang. Anda akan menciptakan perang hormon. Makanya banyak sekali sebenarnya yang perlu dibentuk. Banyak sekali cara untuk membentuk ketenangan. Gitu. Jadi Anda tuh membentuk ketenangan. Yang pertama Anda bisa pakai kelas ini, gelombang alfa. Anda juga harus bisa mengolah rasa mungkin. Karena ada bahasa olah rasa ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya tujuannya hampir sama. Hanya saja cara pendekatannya yang berbeda. Hanya saja alfa lebih sakti. Gitu kan. Alfa lebih sakti. Kenapa? Karena olah rasa itu hanya untuk diri kita sendiri. Anda nggak bisa meresonansikan untuk ini dan itu. Bukan melatih kepekaan. Hanya melatih membentuk rasa supaya Anda bisa tenang, feeling good yang baik, mengarahkan posisi hormonal jadi bagus dan seterusnya. Ini yang nyimak kemarin ya di kelas rasa ya. Nah, penting nggak ya? Penting sekali. Dan ini sifatnya individual. Tapi pada alfa ini lebih luas, lebih luas. Dan inilah kenapa kelas gelombang alfa menjadi sebuah kelas fundamental. Karena ketika seseorang masuk pada alfa saja, markernya itu sudah setengah membaik. Setengah membaik itu dalam artian gulanya udah mulai turun, gitu kan? Tekanan darahnya sudah mulai stabil, gitu. Seperti itu. Pak Ong Thomas Gunawan, apakah alfa dicapai dengan olah napas? Banyak cara untuk mencapai gelombang alfa, tapi kebalik. Anda harus masuk alfa dulu, baru olah napas. Walaupun olah napas bisa mencapai alfa. Paham nggak kata-katanya? Agak susah ya. Jadi gini, ritme 55, kita sambil sampel aja ritme 55. Ritme 55 itu kan kita udah kenal semua. Ada yang belum tahu ritme 55? Saya kan udah tahu semua ya. Ritme 55. Ritme 55 ketika Anda lakukan, dia akan menstimulasi gelombang alfa di otak Anda. Jadi dalam artian, kalau Anda lakukan ritme 55 dengan sempurna, otak Anda berada pada alfa. Otak Anda berada pada alfa. Pertanyaannya ada beberapa. Pertama, apakah setiap memasuk alfa Anda pengen harus 55 terus? Tentu enggak kan? Apakah pengennya seperti itu? Aduh saya stres, saya 55 dulu ah. Anda mau 55 terus? Gitu kan? Mau di rumah sakit 55 dulu? Enggak. Maka di kelas gelombang alfa, kita memiliki cara lain untuk masuk pada alfa. Pertanyaan kedua, pertanyaan kedua. Ketika Anda 55, Anda bisa lakukan ritme 55, gampang sekali karena kita tinggal dengan play audio, ada audionya Mas Gunggung, tarik, buang, tarik, buang. Betul kan? Betul. Anda bisa nggak lakukan sambil nonton YouTube? Bisa, bisa. Tambahkan sambil nonton ini aja, Anda nggak mau nge-play audio, tarik, buang sambil dengerin Mas Andi. Bisa nggak? Bisa. Otaknya alfa nggak? Enggak. Enggak, otaknya nggak alfa. Kenapa? Otaknya akan tetap di beta. Otaknya akan tetap di beta. Jadi kalau ditanya apakah ada sebuah ritme yang bisa menstimulasi gelombang alfa, betul. Tapi itu tidak everlasting atau tidak valid. Dalam artian, tergantung state atau kondisi ininya. Kalau ininya lagi fokus sama YouTube misalnya begitu, lalu dia dengerin ini, gitu. Apa namanya? Dengerin apa narasinya Mas Gunggung, tarik buang itu apa instruksi Mas Gunggung, maka dia nggak di alfa jadinya. Kenapa? Karena otaknya jalan ngelihat YouTube atau mungkin menyimak ini misalnya webinar ini atau sambil baca, bisa nggak tarik buang sambil baca? Bisa, bisa. Tapi karena pikirannya sadar dan waspada, pikirannya berada dalam kondisi yang aktif, maka dia tidak berada di alfa. Jadi, apakah alfa bisa dicapai dengan olah nafas? Pertanyaannya bisa jawabannya. Tapi kita nggak pakai cara itu. Nah, kenapa dibalik? Idealnya adalah alfa dulu. Idealnya adalah di kelas ini Anda menguasai alfa sebagai sebuah bentuk teknik dasar. Yaitu di mana ketika Anda mau berlatih, otaknya udah alfa duluan. Contoh misalnya, saya mau latihan satu rangkaian materi normalisasi diabetes, misalnya seperti itu. Atau saya mau latihan satu rangkaian materi perbaikan CA, misalnya seperti itu. Nah, sebelum latihan, Anda sudah membentuk ketenangan alfa. Sampai Anda kenal betul nanti latihan tuh. Alfa tuh rasanya kayak apa? Karena frekuensi itu ada rasanya. State itu, kondisi itu ada rasanya. Keheningan yang seperti apa? Mungkin bagi beberapa orang, sudah paham dengan kata-kata saya bahwa setiap ketenangan itu beda-beda. Setiap ketenangan itu beda-beda. Saya ambil sampel gini. Anda sekarang mungkin biasa aja, lagi tenang nggak? Iya, ini cukup tenang. Tenang, gitu kan? Tenang. Tiba-tiba saya kasih 100 juta. Ya, nggak gede-gede amat. Bagi beberapa orang nggak gede-gede amat. Tapi lumayan.
100 juta. Tiba-tiba ada yang ngirimin, wah ada Anda dapat undian, atau tiba-tiba ada yang bayar utang lama yang Anda lupa. 100 juta. Senang nggak? Senang. Orang senang tenang nggak? Tenang. Orang senang tuh pasti tenang. Tenang nggak? Tenang. Beda nggak tenangnya sama tenang yang tadi diem aja? Beda. Di situ aja sebenarnya kita sudah bisa merasakan tenangnya beda. Nanti di gelombang alfa itu tenangnya beda lagi. Dan di deep alpha, deep meditation gitu, itu tenangnya beda lagi. Nah, begitu kita bisa merasakan, Anda bisa ingat gimana rasanya mungkin ketika Anda disurprise sama seseorang, dikasih 100 juta lah, atau mungkin apa hadiah yang menyenangkan, atau tiba-tiba diberikan mobil, mungkin saja seperti itu. Gitu kan? Wah, luar biasa. Ketenangan yang luar biasa. Atau mungkin Anda pernah berada dalam sebuah masalah yang sangat besar, terus selesai masalahnya. Tenang nggak? Wah, tenang sekali, lega. Langsung jadi tenang. Lega. Semua masalah sudah selesai. Saya yakin di seumuran kita saat ini, dan Anda yang lebih senior daripada saya, pasti sudah pernah mengalami itu. Kita pernah mengalami sebuah masalah rentetan, masalah yang panjang, melelahkan luar biasa. Masalahnya selesai. Di suatu masa, di suatu ketika, masalahnya selesai. Leganya luar biasa. Ya, tenang nggak? Tenangnya luar biasa. Anda ingat nggak sensasi tenang itu? Ingat kan? Luar biasa itu. Relief sekali. Seperti semua beban diangkat gitu aja dari badan kita, dari pikiran kita. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Barakallahu. Syukur langsung ada puji-puji itu Sang Maha Kuasa. Tenangnya seperti itu. Senangnya seperti itu. Ada rasanya kan? Sama nggak dengan ketenangan yang hari ini Anda lagi santai? Nggak sama. Jadi tenang tuh ada rasanya beda-beda. Nanti di alfa juga sama. Nah, nanti di kelas belum alfa, Anda diajari, diminta untuk belajar dan merasakan heningnya alfa itu seperti apa tenang. Heningnya alfa itu adalah hening tenang yang kosong. No judgment. Tidak ada persepsi apapun. Nah, begitu Anda sudah bisa memahami itu, Anda bisa masuk pada momen itu kapan saja. Anda bisa masuk pada mode itu kapan saja. Sesederhana ini. Coba matanya merem. Saat ini nih, coba matanya merem. Coba matanya merem. Bayangkan atau rasakan atau ingat-ingat ketika Anda makan durian yang paling enak. Kebayang nggak rasanya? Masih ingat nggak rasanya? Mungkin bahkan beberapa orang yang sangat peka masih bisa merasakannya di lidah kita. Enak banget. Pulennya, creaminya, kebayang? Rasa? Kenapa? Karena kita ingat rasanya. Anda bisa munculkan saat ini? Bisa. Itu muncul rasanya barusan. Bisa lebih deep lagi? Bisa. Kalau Anda masuk terus dalam menghayati, terlena di dalamnya, Anda akan benar-benar memiliki sensasi makan durian saat ini. Apa juga sama. Nanti di kelas kita akan belajar, jadi Anda butuh sebuah clue, sebuah shortcut, seperti itu Mas Bimo bilangnya shortcut gitu ya. Sebuah shortcut yang benar-benar bisa fix, pasti 100% absolute, akan memasukkan Anda pada alpha. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah ketika Anda sudah masuk di kelas, sudah masuk di alpha pada shortcut tersebut, Anda harus mengenali sensasinya. Sama seperti menyimpan sensasi makan durian tadi. Oh, alpha itu begini. Sama seperti membedakan ketenangan Anda yang lagi santai, dapat duit 100 juta, dapat hadiah dari teman, dapat kejutan dari pasangan, itu beda-beda semua rasa senang. Nah, ini juga Anda harus bisa membedakan ketenangan biasa dengan ketenangan alpha. Oke, got it, sudah paham. Anda butuh latihan itu berminggu-minggu, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan. Begitu Anda sudah paham dengan keterangan alfa itu, next, Anda harus bisa mengaplikasikan itu anytime, anywhere. Lalu, ketika Anda sedang ingin berlatih, let's say kita balik lagi tadi, ketika Anda sedang ingin berlatih masuk pada sebuah materi kelas, contoh misalnya normalisasi diabetes, perbaikan CA, dan seterusnya, misalnya gitu. Idealnya adalah kondisi Anda sudah membentuk ketenangan alfa tadi. Itu tujuannya. Supaya apa? Supaya pada saat Anda berlatih ritme berapapun yang Anda lakukan, Anda bisa mindfulness, bisa fokus, bisa hening, bisa tenang. Kenapa? Karena sudah hening alfa. Jadi fondasi dasarnya sudah alfa dulu. Itulah kenapa alfa disebut kelas fundamental. Tujuannya ke situ. Jadi udah alfa dulu. Baru berlatih. Ayo, kata instruktur. Kita latihan normalisasi diabetes. Oke. Tarik, buang. Anda kan benar-benar bisa menghayati.
Sebuah olah nafas yang berada pada otaknya sedang berada pada alfa duluan, dengan sudah deep alfa, sama yang otaknya masih ala kadar, ayo latihan. Itu rasanya beda sekali. Beda sekali. Beda sekali. Anda akan bisa merasakan dan menghayati. Hasilnya, hasilnya jauh sekali berbeda. Dan ini sering sekali saya buktikan. Ketika seseorang misalnya latihan ritme 55, saya ukur dulu baseline-nya dengan HRV. Oke, Bapak latihan dulu baseline-nya dengan HRV. Oke, sebelum latihan dicek dulu. Oh, nilai HRV-nya sekian. Nilai HRV-nya sekian. Oke, nilai HRV-nya sekian. Ayo latihan. Ya sudah, play 55 misalnya. Tarik, buang, tarik, buang, tarik. Oke lah, gitu. Selesai. Selesai, saya cek lagi 55. Saya cek lagi ritmenya. Saya cek lagi HRV-nya. Sudah saya cek HRV-nya. Naik nggak? Naik. Tentu saja naik. Nah, gitu ya. Naik. Nah, ketika dia naik, naiknya berapa persen misalnya? Misalnya tadinya 50 naik ke 55. Oke, naiknya ke 55. Di hari yang lain, di hari yang lain ya, di hari yang lain. Saya cek baseline-nya. Let's say baseline-nya sama, HRV-nya 50-an. Ayo kita meditasi keheningan dulu, masuk alfa dulu, Pak. Oke, masuk alfa dulu. Dia sudah hening, tenang, penuh, relax, semuanya udah masuk alfa. Kalau perlu dicek pakai Muse, masuk ke alfa, gitu kan. Dicek pakai Muse, masuk ke alfa. Ada alatnya, nanti saya tunjukkan. Masuk ke alfa, udah. Ayo kita latihan, Pak, 55. Untuk ketenangannya, latihannya dengan sahdu dan nyaman ya, Pak. Tetap berada pada alfa. Siap, Mas? Oke, kita play 55 kali. Gayanya udah beda, rasanya udah beda, tarik napasnya begitu deep. Udah kelihatan ya, so udah bisa ngeliat, wah ini orang sudah serius latihannya, udah bisa menghayati. Oh luar biasa, dia perlu menghayati latihannya. Selesai, saya cek HRP-nya, meningkatnya jauh sekali, meningkatnya jauh sekali. Jadi di situ kita bisa lihat gunanya gelombang alfa pada saat latihan itu apa. Jadi kita bisa lihat. Nah, itu ya. Jadi tujuannya bukan sekedar masuk ke alfa. Masuk ke alfa sih gampang. Anda leha-leha juga nonton TV sambil ngelamun udah masuk ke alfa. Gak usah olah napas juga bisa. Begitu. Jadi alfa tuh gampang. Tapi membentuk ketenangan supaya kita masuk pada alfa dan alfanya yang deep inilah yang kita kerjakan. Jadi di kelas, seperti yang saya bilang sekali lagi, Anda akan diberikan sebuah clue atau sebuah shortcut supaya Anda bisa masuk ke alfa. Dan shortcut itu adalah shortcut yang benar-benar pasti, valid, pasti dan valid di kelasnya ya nanti dijelaskan bahwa Anda pasti masuk ke alfa dengan cara itu. Nah, tapi tujuannya sebenarnya bukan sekedar masuk ke alfa. Anda harus menghafal, mengenali, menikmati sampai Anda bisa memunculkan itu kapan saja. Nggak perlu pakai shortcut-shortcut lagi. Oh, alfa tuh gini rasanya. Kami para instruktur bisa masuk ke alfa kapan saja. Seperti itu. HRV itu mengukur apa? HRV itu mengukur indeks kebugaran tubuh. Indeks kebugaran tubuh. Dia mengukur juga respon saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi kelihatan tuh kalau orang stres di ARV tuh. Simpatiknya lebih tinggi, respon parasimpatiknya rendah, nilai PNN50, respon respon cepat tanggap parasimpatiknya rendah, dan seterusnya itu kelihatan. Nah itu ya, kira-kira seperti itu. Caranya seperti itu tujuannya. Untuk Pak Thomas dan beberapa ibu-ibu yang lain, itulah gunanya kelas gelombang alfa. Kenapa dia sebut kelas fundamental? Penting, oh penting banget karena kalau Anda latihan cuma begitu-begitu doang, bentukan dasarnya, state kondisi pikiran Anda nggak lagi di alfa, hasilnya ala kadar, dan sudah kelihatan, itu sering sekali kami lihat. Nah, Ibu Zi, apakah ketika alfa bisa kita berikan narasi ke tubuh? Nah, ini penting sekali ini pertanyaannya nih. Nah, bagi Anda yang ikut memahami kemampuan bioritmik atau kelas-kelas bioritmik, alfa itu hampir semua bioritmik itu baru bisa dilakukan ketika state Anda berada di alfa. Narasi dan rasa itu bisa muncul dan benar-benar bisa terkomunikasi, terkoneksi dengan badan ketika Anda di alfa. Ketika Anda di alfa. Contoh misalnya narasi Anda lagi santai nih kayak gitu. Bisa nggak bernarasi sama tubuh? Cek aku mengecil. Cek aku mengecil loh, mengecil dong, mengecil dong. Kerasa nggak? Yakin nyambung nggak? Enggak kan? Bingung kan? Tapi ketika kita di alfa, sudah hening tenang. Seperti yang saya bilang, kita sudah masuk pada jembatan transendensi, kita sudah bisa terkorelasi dengan seluruh sel-sel kita, karena memang itu frekuensinya, sudah terkorelasi, karena kita sudah masuk pada jembatan transendensi, masuk pada sel-sel kita, lalu kita ngomong, C aku mengecil, ikhlasan mas, sering sekali seperti itu, peserta begitu, banyak sekali peserta yang berbicara seperti itu. Iya ya, kalau pakai di alfa,
narasi itu benar-benar nyambung ya. Iya, tapi dia masih nolak masih. Iya, ya mungkin tadi seperti yang saya bilang ada bahan yang kurang di. Tapi kita jadi bisa nyambung betul ngobrol sama itu tuh. Dibandingkan ketika kita saya mengecil, saya mengecil, saya mengecil. Nggak nyambung nyambung. Kenapa? Karena setiap kita lagi nggak berada dalam frekuensi yang sama. Kalau HT sih yang tadi itu kita nggak sefrekuensi. Nah, jadi gitu. Tuh Buzi. Betul sekali itu pertanyaannya bagus sekali. Pak Christian Joandi. Oh ya, ini kemarin kita ketemu di camp nih. Mana yang masih diikuti nih? Fundamental bioritmik juga penting kan? Nah, dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Kenapa? Karena tadi ini pertanyaannya nyambung dengan pertanyaannya Buzi ya. Narasi itu bioritmik. Narasi itu bioritmik. Nah, jadi bioritmiknya itu baru bisa bekerja di alfa atau delta. Delta, frekuensi delta itu berfungsi hanya untuk bioritmik visual aja. Bioritmik ada tiga, visual, rasa, dan narasi. Visual, rasa, dan narasi. Visual hanya bekerja pada delta. Di alfa bisa nggak? Bisa, tapi nggak terlalu efektif. Nggak terlalu efektif. Tapi kalau narasi dan rasa, Anda wajib dirasa. Walaupun visual juga bisa saja dirasa. Karena kan semua bioritmik aslinya rasa. Gitu. Bisa saja di alfa. Karena kan semua bioritmik aslinya rasa. Dan rasanya mainnya di alfa. Nah, itu. Jadi bioritmik penting nggak? Ya penting banget. Nah, ini pertanyaannya nyambung ke Buzi tadi ya. Karena pada akhirnya ketika kita ingin memerintah tubuh, kita harus menggunakan bioritmik. Kalau alfa itu adalah membuat frekuensinya sejajar dengan sel-sel kita, membuat frekuensinya sejajar dengan sel-sel kita, bioritmik adalah bahasanya. Kayak tadi seperti yang saya bilang, saya mau berkomunikasi dengan Bu Indrajati. Saya harus pindah ke frekuensi satu. Ini sama saja misalnya Bu Indrajati adalah sel gitu kan. Maaf ya, Bu Indrajati adalah sel gitu kan. Kalau saya mau ngobrol sama sel saya, maka saya harus pindah ke frekuensinya beliau. Seperti begitu saya koneksikan, halo halo, ternyata Bu Indrajati ngomongnya pakai bahasa Rusia gitu kan. Ngomongnya pakai bahasa Rusia. Ngerti gak kita? Ya nggak ngerti. Maka kita butuh bioritmik di situ supaya bisa connect pakai bahasanya dia. Dan kita bisa memberikan perintah yang penting pada bahasanya dia supaya dia ngerti, karena kalau saya pakai bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Nah, bahasanya sel itu cuma tiga, kalau nggak visual, rasa, dan narasi. Itu diajari di kelas bioritmik begitu. Kenapa dibuat terpisah? Yang kalau nggak bisa dibuat nyambung. Walaupun ini adalah sebuah gambar utuh dari sebuah kesembuhan, sebuah teknik kesembuhan, tapi harus mempelajarinya puzzle per puzzle gitu loh. Jadi seperti merangkai puzzle, dan Anda akan memahami sendiri pada akhirnya. Karena kalau diberikan segeblek satu sekaligus, meleduk kotaknya. Ini gimana? Dan sesinya akan panjang sekali. Sesinya akan panjang sekali. Kira-kira seperti itu, Pak Christian Johandi. Pak Thomas tadi sudah ya, HRV itu mengukur banyak sekali, itu penting sekali itu. Pak Christian juga, Pak Christian Johandi, kalau begitu ke kelas gelombang alpha dulu ya, ya boleh, bebas Pak, bebas aja, bebas aja. Karena seperti merangkai puzzle ya. Pak Ong Thomas Gunawan, apakah alpha itu sama dengan sugesti? Kebalik, sugesti bekerja di gelombang alpha. Sugesti bekerja di gelombang alpha. Coba Anda, ini sama seperti narasinya Buzi tadi. Coba Anda sugesti diri, badanku sembuh, badanku sembuh, badanku sembuh. Sembuh nggak? Nggak sekonyong-konyong, tapi ketika Anda merasakan Anda masuk pada alpha, Anda betul-betul hening, tenang, badanku sembuh. Just, rasanya itu beda sekali. Ya, jadi sugesti itu adalah kata-kata atau bahasa di mana seseorang masih belum memahami mekanika apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau kita ganti bahasanya dengan bahasa yang lebih expert, sugesti itu adalah instruksi yang dilaksanakan dalam gelombang yang spesifik. Instruksi yang dilaksanakan dalam gelombang yang spesifik. Nah, dalam bahasa OMG kita nggak mengenal istilah sugesti. Kita mengenalnya alfa dan bioritmik. Alfanya adalah gelombang spesifiknya, bioritmiknya adalah bahasa yang spesifiknya. Di bioritmik, saya jadi nyinggung bioritmik sedikit. Ada kelas bioritmik juga kan. Nah, bioritmik itu adalah bahasa. Sel kita ternyata merespon terhadap tiga bahasa. Visual, rasa, dan narasi. Visual, rasa, dan narasi. Mau dibolak-balik sama aja lah. Terserah. Nah, tapi dari tiga-tiganya ini hanya satu yang dominan. Hanya satu yang dominan. Bisa saja, saya adalah orang visual, Mas Gung adalah orang rasa. Saya buka saja, saya adalah orang visual, Mas Gung adalah orang rasa. Nah, ketika sel saya sakit, lalu saya pengen ngomong sama dia, hei selku sembuh. Itu apa? Itu narasi, karena saya ngomong. Sementara selnya berbahasa visual. Respon nggak? Hanya sekian persen. Hanya sekian persen. Jadi apa yang harus kita lakukan?
Kalau saya mensugesti itu disebut sugesti atau sugesti kan narasi rata-rata ya. Ya nggak ngefek buat saya. Makanya saya bukan orang yang bisa mempandu sugesti. Kenapa? Karena sel-sel saya tidak merespon terhadap narasi. Sel-sel saya pribadi, saya merespon terhadap visual. Jadi gimana kalau saya ingin sel-sel saya sembuh? Saya masuk ke delta, karena apa? Karena visual itu bekerja di gelombang delta. Lalu saya membayangkan sel itu sembuh. Saya bayangkan misalnya sakit di sini, itu sembuh sambil dirasakan sembuh. Langsung terasa itu sembuh, 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 sembuh. Saya ngebayangin dia sembuh. Rasa sakitnya hilang. Saya bayangkan gerakannya jadi enak. Anggaplah misalnya tadi sakit sakit bahu misalnya. Itu jadi enak, betul-betul jadi enak. Iya. Terus saya bayangin terus. Ini tuh nggak sakit. Kebayang terus bahwa ini yang tadinya nggak bisa, ini bisa. Kebayang terus. Lalu sambil saya gerakin, iya benar bisa. Nah seperti itu. Nah nanti di kelas bioritmik ya. Kelas bioritmik, Anda akan mencari saya nih selnya merespon terhadap apa. Kalau orang mudah disugesti dengan kata-kata, berarti kemungkinan besar dia adalah orang narasi. Karena orang-orang visual, orang-orang rasa, mereka nggak mudah disugesti. Kenapa ya? Karena memang selnya nggak merespon terhadap itu. Begitu. Itu adalah sebuah penelitian dari OMG. Itu namanya biological rhythm atau ritme biologis manusia. Dan itu ada penelitian panjangnya juga itu. Gitu. Ya kita juga meta analisa karena banyak penelitian dari tempat-tempat lain juga. Nah, kira-kira seperti itu. Seru ya. Makanya kelas fundamental ini sebenarnya luar biasa. Anda kalau udah punya kemampuan skill kelas fundamental, Anda tuh sudah setengah menguasai itu materi OMG. Dan ritme-ritme itu nanti hanya akan menjadi sebuah tools atau alat atau lelaku. Orang Jawa nih ngerti nih, lelaku. Sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara mekanika fisik. Sementara jiwanya sudah membentuk sebuah skill fundamental yang hakiki. Sudah mengarah ke kesembuhan, membentuk sebuah keheningan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Sedikit lagi kita selesai. Ini ada sebuah teknik. Bentar. Oh, saya salah share. Harusnya video. Sorry. Saya salah share, harusnya video. Ah, advance video file. Hmm, seminar dan workshop. Oh, ini dia. Ya, ini adalah sebuah pembuktian alpha dengan Muse. Ini kebetulan ininya Mas Nirwono ya. Kalau nggak salah. Ya. Ini korbannya adalah Mas Nirwono. Korban. Orangnya ada di sini. Halo Mas Nirwono. Oke, orangnya ada di sini. Nah, ini adalah salah satu instruktur OMG yang expert sekali untuk mengacak-acak gelombang otak. Dia bisa berada di mana saja, kecuali gamma. Nah, saat ini kita bisa lihat, mungkin Anda bisa lihat, ini adalah alat yang namanya Muse. Ini adalah alat yang namanya Muse yang dipakai di kepalanya. Alat ini terkoneksi secara Bluetooth pada sebuah layar atau device. Nah, tentang gelombang otak yang dominan yang mana? Yang dominan berada pada titik yang paling atas. Berada pada titik yang paling atas. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa gelombang otak itu bekerja berjalan bersamaan lima-limanya, delta, theta, alpha, beta, gamma. Hanya saja bergantian mana yang sedang dominan. Nah, seperti ini. Tuh, ya kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini nyambung ke kepalanya beliau nih. Nah, jadi pada titik pengukuran ini, pada saat momen lagi dipasangkan ini, delta tuh yang merah, theta tuh yang ungu, ini ungu ya. Yang alpha tuh yang biru, beta tuh yang kuning, dan gamma tuh yang orange. Ya beta tuh hijau, sorry. Beta tuh hijau, ini tuh hijau. Beta tuh hijau dan gamma tuh orange. Gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat bahwa deltanya tinggi, gammanya tinggi. Ini dalam kondisi sadar, karena kalau nggak salah pada saat habis pengukuran ini beliau bangun tidur nih. Nah, seperti ini. Ini kondisinya dia. Tapi targetnya adalah alfa. Targetnya adalah alfa. Ini sengaja saya matikan dulu uh, suaranya. Targetnya adalah alfa. Nah, jadi gimana caranya Mas Nirwono ini subjek ini bisa lebih dominan pada alfa. Jadi alfanya yang harus ada di atas, bukan bukan yang lain. Karena kan kita lagi latihan untuk gelombang alfa. Ini harus berada di atas alfanya, bukan yang lain. Bisa nggak? Kita coba. Nah, ini kan dia masih, nah ini gamma nih, ini gammanya di atas. Berarti kita belum sampai pada target kan? Targetnya adalah alfa.
Lalu diberikanlah sebuah stimulan, yaitu clue atau shortcut yang bisa akan memasukkan Anda pada sebuah kondisi di mana alfanya dominan. Nah, beliau kalau mulai melakukan shortcut tersebut, tuh alfanya langsung naik tinggi, itu A. Saya stop dulu. Sepersekian detik saja Anda melakukan, ya sekian detik saja Anda melakukan, dia langsung dominan alfa. Ya alatnya nggak bohong, alatnya nggak bohong gitu. Nah itu langsung dominan alfa tuh, alfanya tinggi sendirian di atas, yang lainnya tiarap di bawah. Dan ini adalah bukti bahwa ini teknik kelas gelombang alfa nih. Ini adalah bukti bahwa kemampuan teknik pada kelas tersebut memang benar-benar membawa seseorang pada alfa. Tuh, tidak seperti awal kan, saya ulangi ya. Tidak seperti awal di mana naik turun gak jelas tuh. Oh, naik turun gak jelas, naik turun gak jelas, begitu kan? Naik turun gak jelas. Ya alfanya kadang naik, kadang turun. Ini normal nih kondisi nggak ngapa-ngapain. Ada alfanya ya ada, tapi ya begitu. Nah, begitu langsung distimulasi, langsung tong naik alfanya. Dia menggunakan skill teknik gelombang alfa yang ada diajarkan di kelas gelombang alfa. Nah, pada momen ini nanti ini kan sudah alfa nih. Ini akan muncul sebuah ketenangan yang harus Anda hafalkan, yang harus Anda kenali. Sampai Anda fasih betul sama ini. Oh, alfa tuh kayak gini rasanya. Nanti Anda nggak perlu stimulan-stimulan itu, Anda bisa masuk alfa kapan saja. Hebat ya, hebat sekali. Anda bisa masuk alfa kapan saja. Bisa langsung menenangkan diri kapan saja. Menurunkan detak jantung yang terlalu tinggi kapan aja. Nurunin gula yang tiba-tiba spike kapan aja. Gitu. Terus ini. Tidak ada dia jepret tiba-tiba naik turun lagi kayak tadi. Stabil langsung dominan alfa. Ini adalah salah satu skillnya. Bisa nggak Anda seperti ini? Ya bisa. Karena Mas Nirwono, saya, dan yang lain-lain pun ya tadinya belajar sama. Sampai akhirnya bisa seperti ini. Ini yang sedang dilakukan oleh beliau. Tuh, nggak ada kan alfanya turun dan yang lainnya menggantikan posisinya gitu. Nggak ada. Nah, itu ya. Nah, kira-kira itu yang kita latihkan nanti. Tapi ingat, target utamanya bukan cuma sekedar bisa masuk ke alfa, bukan. Tapi mengenali sensasinya. Dan Anda bisa membangkitkannya anytime. Nah, belajarnya butuh berapa lama ya? Nah, ini tergantung orangnya. Tergantung orangnya nih. Nah, yang jelas kalau cuma masuk ke alfanya saja dengan sebuah teknik yang diajarkan di kelas gelombang alfa itu Anda pasti masuk alfa. Pasti. Nggak butuh berapa lama. Anda pasang, Anda diajarkan sebuah shortcut tadi, ya Anda diajarkan sebuah shortcut tadi, Anda tuh pasti masuk ke alfa. Melakukan apa yang Mas Nirwono lakukan, Anda pasti masuk ke alfa. Yang dimaksud belajar itu adalah mengenali sensasinya, itu yang nggak tahu berapa lama, tergantung orangnya. Dia harus bisa menangkap sebuah sensasi, rasa tenangnya itu seperti itu. Alfa tuh beda dengan ketenangan ketika kita dikasih duit 100 juta, dikasih hadiah, dan seterusnya itu beda. Semuanya tenang dan senang. Tapi alfa tuh beda sendiri. Ketika kita selesai dari masalah gitu, itu beda rasa tenangnya. Nah, apakah harus latihan setiap hari? Ya nggak ada masalah, karena latihan ini bukan bukan bersifat olah nafas. Latihan ini bukan bersifat olah nafas. Tenang saja. Anda bisa lakukan itu tanpa seorang pun tahu. Ketika Anda misalnya lagi di kantor gitu kan, mungkin Anda mejanya kubikel begitu, bareng sama teman-teman yang lain. Nggak akan ada yang tahu Anda lagi masuk alfa. Anda bisa latihkan itu. Dan terus mengenali sensasinya. Sampai akhirnya Anda bisa masuk kapan aja. Pak Christian Johandi, untuk bisa deep sleep, apakah bisa dengan gelombang alfa atau gelombang delta? Deep sleep masuknya pada gelombang delta, Pak. Alfa itu hanya menurunkan frekuensi. Kalau kita ngomongin tidur ya, deep sleep kan tidur kan. Kalau kita ngomongin tidur, alfa hanya menurunkan frekuensi pada mode relaksasi. Karena tujuan alfa bukan tidur. Tujuan alfa adalah meditasi transendensi. Masuk pada sebuah frekuensi transendensi di mana dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan sel dan seterusnya. Tujuan utamanya itu nantinya. Ke situ yang tadi sudah dijelaskan. Bu Indra Jati, bagaimana cara masuk gelombang alfa kapan saja? Itu dengan cara mengenali. Sama seperti tadi, apakah ibu bisa memunculkan rasa duren? Pada saat saya minta tutup mata dan memunculkan, mengingat bagaimana sebuah duren yang pernah paling creamy, paling enak yang ibu makan gitu. Bisa kan? Muncul kan? Nah, pada saat lagi latihan gelombang alfa itu adalah saat Anda sedang makan duren. Nah, ketika ingin masuk gelombang alfa kapan saja, sama seperti saat ketika kita sedang mengingat rasa duren itu. Dia benar-benar muncul di lidah. Dia benar-benar lili-lili muncul di lidah. Hmm. Terus masuk lebih deep lagi, lebih menghayati. Durian yang makin enak. Nah, ini juga alfa sama. Masuk lebih jauh, kenali sensasinya.
Karena kita udah kenal sensasinya, kita munculkan lagi. Wah, apa tuh kayak gitu. Oh iya, sampai akhirnya kita tahu ini sama persis dengan ketika saya distimulasi dengan teknik gelombang alfa. Oh iya, berarti ini alfa. Karena kita udah kenal, jadi kita bisa ngebandingin. Gitu. Caranya seperti itu. Nah, kalau Anda menangkap uh, teknik ini, Anda akan paham bahwa ini kenapa kelas gelombang alfa disebut kelas fundamental. Karena ketika Anda menguasai kemampuan kelas-kelas fundamental, separuh dari latihan Anda sudah Anda lampaui. Dan ini akan membuat meningkatkan probabilitas kesembuhan Anda, meningkatkan probabilitas latihan Anda menjadi jauh lebih besar. Seperti yang saya bilang, orang yang nggak pakai kemampuan fundamental, kemampuan ketenangan, gitu, apa gitu, ya latihan-latihan aja, HRV-nya meningkatnya sedikit, meningkat nggak ya meningkat, HRV-nya meningkatnya sedikit. Alasannya kenapa? Ya karena dia masih diintervensi oleh saraf simpatiknya. Sementara peningkatan HRV itu ada pada program yang disebut recovery di dalam badan. Program recovery itu dijalankan oleh respon saraf parasimpatik. Dijalankan oleh program saraf parasimpatik. Nah, kalau dianya masih pikiran yang ngalor itu, parasimpatiknya akan kalah sama simpatiknya. Atau paling nggak imbang, perang hormon jadinya. Makanya naiknya dikit HRV-nya. Tapi kalau dia betul-betul deep, sudah tenang, masuk ke alfa, latihan, parasimpatiknya kan udah dominan. Maka naiknya tinggi. Karena program recovery tadi nggak ada yang ganggu. Ya, konsep sederhananya seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Cukup ya, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kelas gelombang alfa, kelasnya mulai tanggal berapa ini? Sebentar, saya lihat dulu. Bulan Juni. Apa mana sih? Oh, hari Senin. Tanggal 9. Malam ya, jam 19.30. Nah, bagi Bapak Ibu yang... Ini ada pesan dari Mas Gunggung. Bagi Bapak Ibu yang alumni kelas gelombang Delta, alumni kelas gelombang Delta, pernah ikut kelas gelombang Delta, termasuk kelas gelombang Delta yang bulan kemarin baru selesai, alumni kelas gelombang Alpha yang ingin mengulang, atau pernah ikut kelas khusus CA, Bapak Ibu yang pernah ikut kelas gelombang Delta, atau pernah ikut kelas gelombang Alpha ingin ngulang di sini, atau ya, bukan dan atau ya, atau uh, pernah ikut kelas CA, gitu ya, kelas CA yang mana saja, Anda mendapatkan diskon 50%. Jadi kalau Anda masuk kelas gelombang alfa yang bulan ini, peserta camp ultimate, gimana? Tanya sama Mbak Intan. Tanya sama Mbak Intan. Kalau peserta camp ultimate, I don't know. Karena instruksinya itu, urusan kelas. Ya, jadi untuk peserta camp ini biasanya nanti dia dapat perlakuan yang lain lagi. Itu urusannya Mas Gunggung. Jadi yang peserta camp ultimate tanya aja sama Mas Gunggung deh, atau Mbak Intan. Itu boleh tanya. Tanya aja di grup peserta camp tuh ya. Tanya di grup camp ultimate itu, kan ada grupnya. Nah, kalau yang jelas saya dapat instruksi tadi untuk peserta alumni kelas gelombang Delta, alumni kelas gelombang Delta, alumni kelas gelombang Alpha yang angkatan lama pengen ikut lagi, saya pengen apa namanya mencari ilmu lagi barangkali waktu itu ada yang belum nangkep dasarnya gitu, ikut lagi deh. Atau Anda yang pernah ikut kelas CA yang mana saja, kelas CA kita banyak soalnya. Nah, Anda mendapatkan diskon 50%, 50%, jangan lewatkan. Karena kelas gelombang Alpha itu mahal. Kelas gelombang alfa itu mahal dan semua kelas fundamental mahal. Kenapa? Karena sebenarnya Anda cukup belajar sekali aja. Pahami betul pada saat di kelas. Silahkan tanya sebanyak-banyaknya, saya akan jawab. Gitu. Kenapa? Karena ini kemampuan fundamental. Kuasai betul. Kuasai betul. Ini sama seperti kemampuan membaca dan menulis. Apakah Anda masih belajar membaca menulis sekarang? Enggak. Kita udah tinggal pakai-pakai aja kan. Nah, seperti itu. Ini dasar sekali. Kuasai. Nah, seperti yang saya bilang, kenapa kelasnya mahal? Ya karena begitu saja kita belum melakukan apa-apa. Itu sudah banyak marker-marker yang membaik. Udah bisa dibilang setengah jalan dari latihan kita tuh udah mulai terlampaui. Kita tinggal melengkapinya dengan materi-materi lain dengan fondasi yang tadi. Kelas fundamental itu seperti itu. Seru sekali kelas fundamental. Nah, jadi nanti ada kelas fundamental juga bioritmik dan terusnya gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi bagi yang alumni kelas CA atau yang masih ikut kelas CA, terus kelas gelombang delta dan kelas gelombang alpha yang lama, mau riset, mau latihan lagi, Anda dapat diskon 50%. Nah, ini semangat berlatih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah jam 6 ya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Bagi yang muslim selamat menunaikan sholat maghrib karena sudah azan.
Kita ketemu lagi di kelas webinar yang lain. Kalau Anda masuk kelas-kelas fundamental, pasti ketemu saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sana, apalagi di kelas Alpha. Seru sekali kelas Alpha tuh. Seru sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya Andi Regili. Selamat malam ya. Selamat beristirahat. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Wede Dong Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on another occasion.